Mana mungkin kamu bisa bicara? Benar-benar kamu yang bicara? Aku dulunya hewan peliharaan dewa kekayaan. Turun ke dunia, lalu terluka. Kamu yang menyelamatkanku untuk membalas budi kepadamu. Aku bisa bawa kamu cari harta. Kerja di kota besar 3 tahun, tidak bisa menabung sepeser pun. Lebih baik pulang kampung bertani. Tunggu aku merapikan halaman ini dulu. Malam ini, aku punya tempat tidur. Aduh, wah. Apa ini sih? Ternyata, ini seekor hamster kecil. Kenapa ada hamster di desa ini? Kenapa lukamu separah ini? Masih hidup tidak? Masih hidup. Hari ini kamu hamster kecil beruntung. Ketemu aku, Lin Wan, pahlawan wanita. Membiarkan makhluk celaka tanpa menolong, bukan gayaku. Mari kita obati lukamu dulu. Hanya segitu yang bisa aku lakukan. Selanjutnya tergantung pada dirimu sendiri. Harus berjuang ya, makhluk kecil. Hei, si kecil. Kamu sudah bangun ya? Gimana perasaanmu sekarang? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Jinzi. Panda tikun harta kecil. Meskipun sekarang aku terlihat agak berantakan. Hamster ini ternyata bisa bicara. Aduh. Li Wan. Tenanglah. Tenang dong. Kamu cuma terlalu stres karena pekerjaan. Jadi mengalami halusinasi pendengaran. Mana mungkin kamu bisa bicara? Benar-benar aku yang sedang bicara. Aku dulu hewan peliharaan dewa kekayaan. Turun ke dunia, lalu terluka. Kamulah yang menyelamatkanku untuk membalas budi padamu. Aku bisa mengantarmu mencari barang berharga. Kamu benar-benar tikus panda. Bisa bantu aku cari barang berharga? Tentu saja. Mataku lihat kebenaran dan kebohongan. Hidungku bisa mencium aroma barang berharga. Tapi lukaku sekarang belum sembuh. Kemampuanku juga masih sangat lemah. Hanya bisa merasakan yang sangat dekat. Wah, kekuatan jasamu banyak banget. Pasti kamu orang yang baik hati. Aku turun dunia fana buat latihan. Tetap di sisimu. Juga membantu pemulihan kultivasiku. Benarkah? Aku bisa membantumu. Bolehkah kita membuat perjanjian? Kamu biarkan aku tinggal di sisimu untuk memulihkan kultivasiku. Aku bantu cari harta buatmu, ya? Gimana? Hanya mendengar ucapanmu saja tidak cukup. Apa yang didengar telinga tidaklah nyata. Apa yang dilihat mata adalah kebenaran. Kamu bilang bisa cari harta karun? Kalau begitu, buktikan sekarang padaku. Aku tidak membohongimu. Sungguh. Aku akan buktikan sekarang juga. Ketemu di sudut tenggara halaman, di dekat dasar tembok. Gali sedikit lagi. Ada barang bagus sudut tenggara. Tempat itu untuk sampah. Ayo, coba gali saja. Kalau tidak ketemu, aku akan patuh menuruti semua perkataanmu. Kalau ketemu, kita ikatkan perjanjian di pergelangan tangan dan biarkan aku tinggal di sisimu. Gimana? Oke. Aku percaya kamu sekali ini. Tunjukkan jalannya. Aku beneran nurut hamster buat gali tanah. Semangat, ayo gali. Gali aja. Aduh, di sini. Beneran ada. Ini apa? Kan aku bilang benar kan? Ini barang berharga ya kan? Giok itu ada aura spiritual walaupun sangat lemah. Tapi pasti barang yang bagus. Kamu beneran bisa nyari barang berharga ya? Ya iyalah, aku kan tikus pencari harta karun. Tapi sekarang cuma bisa nyari barang kecil terkubur dangkal. Walaupun kamu bilang ini barang kecil. Tapi pasti nilainya sangat-sangat mahal. Akhirnya aku punya uang. Makasih ya. Emas. Sama-sama. Kamu bilang bagaimana kontrak pergelangan tangan? Kamu setuju? Gampang banget loh. Kamu sentuh pelan pakai jari dahi aku. Pakai darah sebagai penarik. Pakai hati yang tulus sebagai ikatan. Menyepakati kontrak. Kontraknya sudah terbentuk. Wan, mohon bantuannya ke depannya ya. Iya, mohon bantuannya juga. Jinzi, semoga kerjasamanya lancar. Iya, semoga kerjasamanya lancar. Nanti kalau aku sudah lebih sehat, cari lebih banyak harta. Yang besar dan yang berkilau. Pulihkan dulu lukamu, oke? Si pecinta harta kecil. Aku jual benda ini. Tunggu dulu, Wan. Giok ini bukan giok biasa. Di dalamnya ada energi murni. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, tapi sangat bermanfaat buat kamu. Liontin giok ini bermanfaat buat aku. Iya betul banget. Bahwa ini bantu saring energi negatifmu. Tubuhmu jadi segar dan nyaman. Resonansi kita juga lebih kuat loh. Sepertinya benar-benar terasa berbeda. Iya kan? Ini pasti giok kuno yang sehat. Aku pergi ke kota menjual rangkaian koin tembaga ini.
Lukamu belum sembuh, Chow Chow. Tinggal di rumah dulu saja. Ah, tidak bisa. Aku bisa merasakan keberadaan harta karun. Juga bisa merasakan bahaya. Aku mau ikut pergi bersamamu. Oke. Yuk, kita pergi. Pergi bareng. Emas. Apa yang kamu rasakan? Jalan ini penuh suasana kuno. Tapi semuanya cuma barang antik biasa. Tidak ada aura spiritual sama sekali. Tunggu. Toko belok kanan depan ada sinyal lemah. Ayo kita lihat. Bos, Oh, gadis kecil. Mau cari apa? saya tidak beli apa-apa. Saya mau tunjukkan ini ke Anda. Kamu mau terima ini nggak? Wah, ini apa? Silakan lihat dengan teliti. Ini Chongzhen Tongbao dari akhir dinasti Ming. Kondisi barang ini sangat bagus sekali. Gadis kecil, kamu dapat ini dari mana? Oh, ini peninggalan orang tua keluarga saya. Tapi saya kurang paham barang antik. Jadi saya bawa untuk Anda lihat. Koin tembaga tua ini. Kalau aku mau menjualnya, Untaian koin ini kondisinya langka dan terjaga. Begitu utuh. Begini saja, Nona. Aku kasih harga pas 150.000. Kalau kamu setuju, kita bisa langsung hitung uangnya sekarang. 150.000. Ini cukup untuk perbaiki rumah tua. Hei. Setuju saja dia. Harga ini sangat wajar. Aku rasa aura bos ini bagus. Dia tidak menipu kita. Bos, aku rasa hargamu cocok. Sudah 150.000. Aku jual ke kamu. Boleh? Boleh. Di kartu ini ada 150.000. Gadis kecil nanti temukan hal menarik. Barang yang kamu ragu-ragu, bawa saja ke sini cari aku. Untuk aku lihat-lihat, nama saya Zhao. Toko ini sudah lama ada. Jangan menipu siapapun. Tenang saja. Terima kasih, bos. Bos Zhao, apakah ada kabar? Kamu mau yang bisa menenangkan situasi. Sejujurnya, aku tidak punya stoknya. Barang bagus bulan lalu loh. Umurnya belum cukup tua, atau maknanya tidak cocok. Ulang tahun ke 80 kakek. Hadiah ulang tahun harus dipilih hati-hati. Hei, Bos Zhang, koin ini baru kamu dapat ya? Kondisinya bagus banget. Baru saja didapat, baru saja dibawa oleh gadis kecil ini. Lihat, kondisinya sangat bagus. Bisa keluarkan barang bagus. Meskipun masih muda, pasti punya koneksi yang lumayan. Ini warisan keluarga gadis itu. Apakah masih ada yang seperti ini? Atau barang berharga lainnya? Tidak tahu, Tuan Shu. Barang berharga apa yang kamu inginkan? Kakekku ulang tahun 80 bulan depan. Bagian kurang jadi andalan. Barang antik menarik untuk acara ini. Di bawah 2 juta. Asalkan barangnya tepat dan asli. Harga bukan masalah. Tidak yakin emas bisa ditemukan benda berharga yang dia inginkan. Wan setuju padanya. Meskipun luka-lukaku belum sembuh sepenuhnya. Hanya barang di bawah 2 juta. Aku masih bisa merasakannya. Uhuk, 2 juta. Tuan Shu. Sepertinya ada satu benda di rumahku yang seharusnya bisa memenuhi permintaan Anda. Benda apa? Bisa kamu ceritakan sedikit? Atau bawa kemari untuk dilihat? Oh, bendanya sangat berharga. Jadi, aku tidak membawanya sekarang. Ya, begini saja. Aku pulang dulu untuk menyiapkannya. 3 hari kemudian, kita berdua masih di Tuan Zhao toko ini untuk bertemu. Kalau nanti bawaanku membuatmu puas ya, maka aku akan menjualnya kepada Anda. Bagaimana kalau Anda tidak puas? Anggap saja aku buang sedikit waktumu. Aku minta maaf kepada Anda. Bagaimana? Oke, lihat kamu orangnya terus terang. Dan kamu juga pelanggan Tuan Zhao. Aku percaya kamu sekali. Tepat 3 hari dari sekarang. Ini kartu namaku. Ada perubahan apapun, hubungi saya kapan saja. Asalkan barangnya cukup bagus. Harganya pasti bikin kamu puas. Aku pergi dulu. Hei, gadis kecil ya. Orang bernama Shu San ini meskipun tidak jahat, tapi pandangan matanya tinggi. Sifatnya tidak sabar. Bisnis senilai 2 juta. Ekspektasinya juga sangat tinggi. Kamu benar-benar yakin? Tuan Zhao. Terima kasih banyak atas pengingat Anda. Justru karena itu, hanya butuh 3 hari untuk bersiap. Baiklah, silakan lihat-lihat sesukamu. Aku simpan ini dulu. Hei Jinzi, kamu benar-benar bisa menemukannya? 2 juta loh. Aku bantu kamu temukan harta. Kalau begitu, aku menantikan. Tuan Jinzi, si tikus harta. Serahkan padaku. Sekarang, aku akan mengantarmu untuk mengambilnya. Aku coba merasakan dulu ya. Jalan ini rasanya campur barang aslinya sedikit. Barang palsunya banyak. Kamu bedain asli palsu? Tentu bisa. Oke deh. Dek, lihat keramik biru dinasti Qing. Coba lihat deh. Ini palsu, bekas kerutannya jelas banget. Cici baru beberapa tahun doang.
Tahun Qing terlalu pendek. Saya lihat-lihat lagi ya. Dek. Jangan pergi dong. Aura barang berharga di lapak ini. Jinzi, mana barang berharganya di sini? Kayaknya kotak kayu itu deh. Auranya keluar dari situ. Pak Bos, ini kotak dijual berapa? Ini cuma kotak simpen barang doang. Kalau kamu beneran mau, aku berikan semua, termasuk majalahnya. Dan kotak ini tak ada yang mau. Coba lihat yang lain ya. Tapi aku cuma suka barang-barang ini. Barang tua yang terlihat berusia. Ditaruh di dalam rumah nanti. Cantik banget. Lihat, ini kotak barang rongsokan. 50 ya? Saya ambil ini. Gadis itu yang menukar koin di gudang harta tadi. Dia jual koinnya seharga 15.000. Ikuti dia pasti benar. Lao Zhou. Tadi saya tidak melihat dengan teliti. Kotak ini meskipun rusak, tapi ini kayu tua juga ya. Aku beli kotak ini seharga 100. Kenapa kamu masih ingin merebutnya? Aku tanya, harga kotak ini dulu kan? Gadis kecil. Aturan di dunia barang antik ini. Siapa tawar paling tinggi, dia dapat. Kamu kan belum bayar juga. Tunggu, tidak, salah. Tadi kemampuan indraku salah mendeteksi. Bukan kotak ini yang tertekan di bawah kotak ini. Majalah lama itu. Ada sesuatu di dalam majalah itu. Mengerti. Maafkan aku, Wan. Luka-lukaku belum sembuh sepenuhnya. Jangkauan kemampuan indraku juga masih sembuh. Tadi napasku kacau. Jadi, aku bingung. Aku terlalu tidak berguna. Tidak apa-apa. Kamu baru saja pulih sedikit. Sudah bagus, bisa mendeteksinya. Tenang. Kita lihat situasi. Bos, kotak ini jelas aku yang nanya duluan loh. Terus tadi abang ini loh. Tiba-tiba ngeluarin 100 yuan. Mau rebut barang yang aku incar. Tapi aku beneran suka kotak ini. Aku beli ini 500 yuan. Gimana? Boleh nggak? Secara logika sih, memang kamu yang tanya harga duluan. Aku seharusnya jual ini ke adik. Gadis kecil ini enggan pergi. Ternyata ini memang barang berharga. Lao Zhou, aku kan pelanggan lamamu. Begini, untuk kotak ini, aku tawar 2.000. Kamu, ini barang berharga banget ya. Kedua orang ini gara-gara sebuah kotak sampai rebutan. Kotak jelek itu harganya 2.000. Mungkin itu bocor. Karena abang ini sangat suka sekali. Baik. Aku serahkan padamu. Pak Bos, aku tidak jadi beli kotaknya. Boleh aku pilih buku di lapakmu? Boleh. Silakan pilih sesukamu. Buku ini bagus sekali. Buku ini pas banget buat alas. Kaki meja di rumahku. Pak Bos, majalah ini 10 yuan, boleh? Ya, boleh. Kalau gitu, aku scan kamu ya. Pembayaran pedagang diterima 10 yuan. Lao Zhou, 2.000 yuan, aku scan kamu sekarang. Ya, oke. Pembayaran pedagang diterima 2.000 yuan. Oke. Minggir dong. Ini adalah Jue cahaya emas. Ini teknik pertahanan kuno yang hebat. Saat sempurna, tubuh diselimuti cahaya keemasan. Tidak tembus senjata tajam maupun tumpul gaya luar tidak bisa menembus. Tapi teknik spiritual ini butuh darah untuk mengaktifkan warisan sejati. Wah, hebat sekali ya. Tentu ada energi spiritual di sini. 1111. Kita dapat harta karun nih. 11. Ada orang yang mengikuti kita. Pria baju abu di belakang kanan. Dia mengikutiku sejak dari kios buku. Pas banget. Biarkan dia coba Jin Guangjue ini. Inilah cahaya emas pelindung tubuh. Wan, kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana perasaanmu? Cahaya jernih menyelimuti tubuh. Tenang sedalam jurang hitam. Gangguan jahat dari luar akan terkena dampaknya sendiri. Sepertinya aku sudah bisa menguasainya. Wan, orang itu datang. Gadis kecil, serahkan barangmu. Bawa juga 150.000 itu ya, supaya kamu tidak kena siksaan badan. Boleh nggak aku tidak memberikannya? Jangan salahkan aku sekarang. Tunggu, aku masih ada pesan terakhir. Cahaya emas menempel pada tubuh yang tenang. Seperti jurang misterius. Segala roh jahat datang mengganggu. Itu. Batas waktu menyerahkan diri. Kamu. Kamu masih... Ini ilmu sihir apa ini? Barang itu, kamu masih mau? Tidak mau. Tidak mau lagi.
kamu tidak mau lagi ya? Tidak mau. Wah, 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 hebat banget. Bisa menang cuma dengan berdiri diam. Ilmu ini benar-benar berguna. Aku kaget setengah mati. Dia bawa lo pisau. Tapi cahaya emas ini hebat banget. Sekarang tinggal sendirian di rumah tua. Aku tak takut orang jahat lagi. Wan, aku merasakan fluktuasi energi spiritual kental di selatan. Tepat di tepi sungai ini. Aroma di sini sangat campur aduk. Ada bau amis air, juga ada bau lumpur. Ada juga bau besi tua. Wan. Aku nggak yakin lokasi pastinya. Tidak apa-apa selama benda itu ada di sini. Kita cari pelan-pelan saja. Tidak masalah. Wan, di sini tidak ada apa-apa. Ayo kita lihat ke bawah. Ada koin tembaga kuno. Sayangnya ini tidak berharga. Tidak apa-apa. Kita cari lagi. Gadis kecil. Sama sekarang, siapa yang masih pakai cara kuno ini? Kita semua pakai detektor. Tapi sungai ini saja. Kita sudah memindahnya berkali-kali. Yang berharga sudah diambil semua. Kamu jangan buang tenaga sia-sia saja. Ayo, kita pergi ke sana. Emas, kamu yakin di sini ada benda berharga? Ada, meskipun aromanya sangat lemah, tersembunyi dalam lumpur dan uap air. Tapi aku merasakannya di sini. 5 langkah lagi ke kiri, ya. 2. Baik. Di sini, benar. Tepat di sekitar sini. Ini giok, beneran giok. Ini giok bagus. Singa batu sebesar ini, pengerjaannya sangat bagus sekali. Lihat sini. Hei. Apa yang kamu gali? Aduh, apa yang kalian mau? Kenapa harus aku tunjukkan? Gadis kecil, kami ambil barang? Kalau dapat barang bagus, seharusnya kita juga lihat. Anak kecil, mereka orang jahat. Aku tidak perlu tunjukkan ini padamu. Lagi pula, tepi sungai ini adalah tempat umum. Kenapa harus biarkan kalian lihat? Singa giok ini kelihatannya lumayan, tapi pasti bukan barang antik. Aku kasih kamu 2.000. Kamu beri aku, anggap teman. 2.000. Sudah banyak itu. Mungkin ini resin loh. Hei, Zhang lagi menipu orang. Ngomong apa sih? Kita bantu dia cek loh. 2 abang sekalian. 2 orang tadi itu, dia bilang, singa batu di tanganku. Dia bilang ini resin plastik. Lihat deh. Lihat dong kalian. Kilauannya ini, pengerjaannya ini, masa bisa jadi dari plastik? Wah, kilauannya ini. Ini giok tua loh. Bentuk singa. Sangat hidup seolah nyata. Manik di mulut masih bisa bergerak. Keahlian yang luar biasa. Lao Zhang, batu anak itu milikmu? Ingin menipu gadis itu lagi? Terlalu keterlaluan. Ini. Cepat pergi. Pulang sana. Terima kasih kakak berdua. Membela saya bicara. Mereka berdua sering kasar di sini. Khusus menindas orang yang tidak dikenal. Nona, beres barangmu dan pulang cepat. Terima kasih ya. Wang Wei, singa giok ini adalah barang yang sangat berharga. Pasti. Harganya mencapai 2 juta. Oh. Kakek Zhao. Nona Lin, kamu akhirnya datang juga. Cepat. Barangnya sudah dibawakan? Bukannya kita sepakat 3 hari? Sekarang aku tidak terlambat kok. Barangnya pasti ada. Aduh, kamu tidak tahu loh. Beberapa hari ini aku menanti bintang. Cepat keluarkan bulan, kita lihat. Nona, perjalanan tadi lancar ya? Cukup lancar. Terima kasih atas perhatian kakek Zhao. Ini apa? Singa patung giok. Kondisi barangnya. Teknik ukirnya. Wajahnya gagah perkasa. Teknik ukirnya sangat halus. Tekstur gioknya lembut dan hangat. Barang bagus, luar biasa. Nah, sudah kulihat kan? Lihat kan? Aku sudah bilang barang kualitas terbaik kelas atas. Nona Lin, menurutku ini barang yang sangat bagus. Ini cuma ulang tahun ke-60 ayah. Aku masih harus memeriksanya lebih teliti lagi. Kita jalani prosedur biasa saja. Aku minta penilai ini cek dulu. Bukan aku tidak percaya padamu, tapi urusan ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Tuan Shu, Anda tenang saja. Tentang singa ini, aku berani membawanya ke sini. Aku jamin, ini pasti asli. Jadi begitu, silakan periksa sesuka hati. Ya, oke. Pak Liu, tolong bantu nilai ya. Dia cuma orang miskin bangkrut. Barang asli apa yang kamu punya? Barang ini. Pas dipegang terasa agak berat.
Ini barang tiruan. Teknik membuatnya terlihat tua lumayan bagus. Tapi teknik ukirnya terlalu kaku. Lagi pula, mutiara merah ini malah ditempel belakangan. Harga pasar kerajinan modern ini hanya Rp3.500. Semuanya bisa lihat. Yang paling penting adalah di sini. Di sini ada sebuah garis sambung yang sangat jelas. Ukir giok dengan cara kuno. Ini sama sekali tidak mungkin. Omong kosong, penipu besar. Apa? Palsu? Pak Liu, coba lihat lebih teliti lagi dong. Lihat kilauannya. Lihat patina ini. Bos Zhao, apa kamu meragukan kemampuan penilaianku? Masih meragukan kemampuan Shu Sanye? Aku Liu, ahli industri. Barang yang pernah lewat di tanganku lebih banyak dari tokomu. Palsu. Dia itu palsu. Aku Sanye rasa hal ini tidak sesederhana itu. Gadis kecil seperti ini masih sangat muda. Mana mungkin punya barang sebaik ini? Tidak mungkin. Dia sudah bekerja sama dengan Tuan Zhao. Aku mau tipu harta keluargamu, Shu. Kamu fitnah sembarangan. Dia ngomong sembarangan. Liontin Giok punya aura spiritual. Wan, dia jahat banget. Gak apa-apa. Aku ada cara soal singa giok ini. Aku bisa bawa pulang. Berarti aku yakin ini asli. Sedangkan penilai barang antik Anda ini, dia bilang, singa giok ini tiruan. Sekarang masing-masing mempertahankan pendapatnya. Aku ada satu cara. Begini aja. Pusat Penilaian Barang Purbakala Kota. Semuanya pasti pernah dengarkan. Lembaga penilaian purbakala teratas nasional. Kita kirim singa giok untuk diuji. Nilai bahan dan tahun pembuatannya. Lihat siapa yang bicara jujur sebenarnya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Shu? Ini ide yang bagus. Hasil dari pusat identifikasi. Saya lihat siapa. Masih berani bergosip. Oke, ayo ke pusat identifikasi. Pergi pun pergi. Kamu masih keras kepala? Kalau hasil identifikasi sudah keluar, surat wasiat ini palsu. Nanti saat itu, kalian jangan menyesal nanti. Sama sekali tidak akan menyesal. Anda tenang saja, Tuan Shu. Nanti setelah hasil identifikasi keluar, kalau singa giokku ini memang asli, hasil identifikasinya, maka soal harga kita bicarakan secara terpisah. Tapi kalau ternyata itu memang palsu, saya di tempat itu langsung akan menghancurkan patung singa giok ini. Aku akan tulis ganti rugi tambahan. Ya sudah, ayo kita pergi sekarang. Oke, mobil saya ada di luar. Ayo pergi. Ayo berangkat, waktunya bikin orang malu. Gadis kecil, seberapa besar keyakinanmu? 100%. Tuan Shu, hasilnya sudah keluar. Datang, saatnya mengumumkan kemenangan. Setelah diuji, uang terlalu sedikit, tidak bisa beli. Manik yang tertanam adalah agat merah. Teknik tatahan ini kuno banget, berdasarkan penilaian menyeluruh. Ini patung giok Hetian dari pertengahan dinasti Qing ya. Barangnya asli, tidak diragukan. Nilai seninya cukup tinggi. Yeay, asli, ini benar asli. Asli, aku sudah tahu dari tadi. Wah, kita menang. Ini tidak mungkin sama sekali. Aku jelas-jelas melihat ada celah loh. Celah, ya? Pak Liu, celah yang kamu lihat itu, apakah itu garis pertumbuhan alami giok? Oh, ada kemungkinan lain lagi, yaitu matamu yang salah lihat. Mata buruk gitu, jadi penilai barang. Bos Shu. Sekarang hasil penilaian sudah keluar. Singa giok itu asli. Aku tidak tahu kata-katamu sebelumnya. Masih berlaku atau tidak? Sampah. Gue bayar mahal buat lo datang. Lo malah salah nilai gue. Bodoh yang bikin malu semua. Nona Lin pandai sekali menaksir barang. Anak buah saya kurang mahir. Jadi bikin kesalahan yang memalukan. Aku Shusan. Omonganku pasti ditepati. Menurut harga pasar biasa, hiasan antik tipe ini, harga pasarnya sekitar 2 juta. Gue tawarin 3 kali lipat. 6 juta. 6 juta? Untung luar biasa banget. Oh, 6 juta. boleh deh. Tapi, gue masih ada satu syarat. Kamu minta Tuan Shu tanggung jawab. Aku bicara jelas, di depan kakek. Baik, Bos Zhao. Maaf ya, anak buahku salah tadi. Hampir salah sangka sama Nona Lin. Nona Lin, Shusan, aku mau jadi temenmu. Nona Lin, kalau nanti ada barang bagus lagi, pasti hubungi saya secepatnya. Harganya pasti bikin kamu puas. Tidak masalah, mudah kok. Ayo pergi. Wah, nak, kamu hebat banget deh. Biasa aja. Yang penting, tidak bikin kamu malu. Tuan Liu itu orangnya. Aku akan membalas dendam. Hari ini kamu bikin dia malu. Takutnya dia tidak senang di hati. Kedepannya, kamu harus lebih hati-hati lagi. Saya mengerti, kakek Zhao. Selama beberapa hari ini, semua berkat bantuanmu. Terima kasih. Anak konyol.
Hal kecil ini tidak ada apa-apanya. Kalau nanti ada apa-apa, langsung cari saya saja. Baik, pasti saya cari kamu. Aku pulang duluan. Oke, ayo pergi. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Wah, 6 juta. Kita kaya raya nih. Iya dong. Berkat kamu. Hei, itu kan aku. Tapi aku tikus mencari harta. Meskipun sekarang belum terlalu hebat. Sebenarnya, kalau aku tidak terluka, kita bisa rasakan harta lebih hebat. Makanya kamu butuh aku ya. Kalau kita berdua gabung, pasti tidak ada lawan. Kita kan pasangan terbaik. Bener kan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ayo, aku ajak kamu pergi. Kemana ya? Coba rasakan. Pesta mancuhan lengkap di dunia tikus. Ayo. Wah, Surga kacang. Banyak banget kacangnya. Nona, toko kami. Aku beli kacang. Ya, 2 jin kacang almond, 2 kilogram kacang mete, pistachio, walnut. Beri aku 2 jin kuaci lagi. Aduh. Ini segar, ini segar, ini segar, ini segar. Semuanya saya ambil. Hey. Kacang pinusnya harum sekali. Kacang almondnya juga harum. Yang bulat itu apa ya? Baunya manis sekali. Nona kecil, kamu mau sebanyak ini ya? Oh, di rumahku. Hamster kecil ini sangat gemuk. Wan yang paling baik. Aku paling suka Wan. Hei. Jinzi, tadi kamu bilang benda-benda berenergi spiritual ini bisa membantumu pulih. Benar kan? Tapi aku tidak bisa menyerapnya langsung. Perlu Wan membantuku mentransformasikannya. Transformasi. Bagaimana cara transformasinya? Sangat mudah. Tempelkan telapak tanganmu ke benda itu. Aku ingin keluarkan energinya dari dalam. Lalu kirimkan energinya kepadaku. Selesai. Begini mudah ya. Oke. Jinzi ya. Yang ini semua gimana? Kecuali liontin giok ini ya. Semuanya ditinggalkan kakekku untukku. Wan. Ini semua barang berharga. Kamu beneran mau kasih aku pakai? Tentu aja. Bukankah Tuan Jinzi bilang mau aja aku cari lebih banyak harta yang lebih banyak lagi ya? Setelah kamu sembuh nanti ya, kita keluar lagi cari harta karun. Lagi pula, kamu adalah temanku, bukan alat. Wan yang paling baik deh. Aku pasti akan cepat sembuh. Bantu kamu cari banyak sekali harta. Oke deh. Kalau gitu, aku mulai ya. Aku sudah siap. Enak banget. Rasanya kayak gini nih. Wan, kamu hebat banget. Enak banget rasanya, jauh lebih bertenaga. Gimana perasaanmu sekarang? Sudah pulih setidaknya 30%. 30%? Jangkauanku tergandang sekarang. Dan saat aku tidak bisa muncul, kamu bisa pakai pandanganku kapan saja. Langsung tahu asal barang dan keasliannya. Hebat sekali. Tentu dong, kita sudah membuat perjanjian. Wah, aku sekarang jadi hebat banget. Jika ada yang mengganggumu lagi, aku akan gigit dia. Bagus. Jinzi paling hebat. Nanti Jinzi yang lindungi aku terus serahkan padaku. Semua kacang pinus milikku. Siapa itu? Pagi sekali. Wan, apakah hari sudah terang? Kacang pinusnya belum habis. Nona Lin, ada di rumah? Aku Shusan. Shusan. Dia datang ke sini mau apa? Orang jahat dia datang lagi. Wan, jangan buka pintu. Aku keluar lihat-lihat dulu. Selamat pagi, Nona Lin. Maaf mengganggu istirahatmu. Tuan, Shu, kita baru saja sepakat kemarin. 2 tahap berturut-turut. Kamu ngapain ngumpulin orang? Mau cari masalah ya? Itu? Bukan. Cuma ada banyak orang begini. Dia jelas punya niat buruk. Tidak, Nona Lin, jangan salah paham. Aku Shusan. Seburuk apapun aku pun tidak berani ingkar janji. Datang sebagi ini hari ini. Sebenarnya, ini perintah kakekku. Kakek? Iya betul. Kakek di keluargaku. Dia dengar soal singa giok kemarin. Dia marahi aku habis-habisan. Perintahku datang minta maaf sendiri padamu. Dan silakan datang ke rumah kami. Ini undangan tulisan tangan kakek. Kalian mengundangku datang ke sana? Kami. Nona Lei bercanda ya? Kakek sudah lama ingin mengundangmu. Tidak ada maksud lain sama sekali. Dia cuma sangat tertarik padamu. Aku ingin bertemu penilai antik muda berprestasimu. Bertemu denganku? Iya, Wan. Aku tidak merasakan bahaya dari dirinya. Boleh pergi. Ini kesempatan masuk koleksi. Kita dapat banyak harta berharga. Asik. Wan, dapat harta karun. Bisa belikan aku lebih banyak kacang? Oke, aku belikan buat kamu. Aku belikan kamu kacang-kacangan seisi rumah. Nona Lin, kendaraan sudah disiapkan untuk Anda. Nona Lin sudah tiba. Silakan. Terjadi tepat di depan mata kita. Kesalahan seperti ini. Kalau tersebar keluar, nama baik keluarga Shu masih mau dipertahankan nggak? Tuan tua sedang mengurus urusan keluarga. Nona Lin.
Silakan tunggu sebentar. Saya masuk untuk melapor dulu. Tuan Leo, kamu cukup terkenal di bidangmu loh. Keluarga Shu kami memperlakukan kamu dengan sangat baik. Kemarin kami mengundangmu, pergi bantu aku menilai barang itu. Tapi kamu malah salah menilai. Kita hampir bikin keluarga Shu malu. Bahkan kita menyinggung teman muda berbakat. Menurutmu hal ini harus bagaimana? Tuan, ini semua salah saya. Keahlian saya belum matang. Konsekuensi ini, saya yang akan menanggungnya. Menanggung? Kamu sanggup menanggungnya? Kalau bukan karena Nona Lin punya keberanian, punya keyakinan kuat, kamu harus buktikan keluarga kami menindas orang. Kemampuan menilai kita buruk. Bukankah itu semua akan terbukti benar? Pergilah. Keluarga Shu, kamu gak perlu tinggal di sini. Hati kamu sudah tidak benar. Kemampuanmu bagus, tapi tak berguna. Tuan tua, Nona Lin datang. Wan di dalam suasana sangat galak. Kakek itu memaki sangat keras. Apakah kita juga akan dimaki? Tidak akan. Tamu yang datang harus kita hormati. Lagi pula kita yang benar, Tuan tua Shu itu. Ini hanya sandiwara untuk kita. Tunjukkan pada kami apa ini acting seperti yang ada di sinetron. Benar. Aduh, tamu terhormat datang. Maaf tidak menyambutmu dari jauh. Maaf tidak menyambutmu dari jauh ya. Halo Tuan Shu yang terhormat. Saya Lin Wan. Nona Lin. Ayo cepat, silakan masuk ke dalam. Cepat. Hey, Nona Lin. Duduk. Hey, Nona Lin. Kejadian kemarin. Keluarga Shu kami gagal mendidik. Membuatmu tertawa ya? Kami mengundangmu ke sini. Pertama untuk meminta maaf. Yang kedua, ingin berterima kasih secara langsung. Kalau bukan karena kamu, anak saya yang tidak berbakti ini pasti sudah dibodohi orang lain. Membuat malu nama keluarga Shu kami. Pak, tolong beri aku muka dong. Wan, sepertinya dia dimarahi ya. Tuan Shu, kata-katamu terlalu berat. Lagi pula kejadian kemarin sebenarnya saya tidak pernah memikirkannya sama sekali. Aduh, Nona Lin memang benar-benar berjiwa besar. Papa, apakah ini orang yang kemarin gadis itu? Kelihatannya sangat muda ya. Ming Xuan, jangan tidak sopan. Nona Lin punya kemampuan yang nyata. Papa, bukan saya tidak percaya. Setiap barang koleksi keluarga Shu kami, semua sudah diperiksa oleh ahli loh. Dianalisis secara langsung. Dia cuma gadis kecil. Hanya beruntung dapat kesempatan sekali. Bagaimana bisa Papa sangat menghargainya? Kak, jangan bicara sembarangan. Saya bicara sembarangan apa? Saya ngomong yang jujur kok. Dunia barang antik ini sangat rumit. Keberuntungan bukan mewakili kemampuan. Kalau begitu, begini saja. Tuan Shu yang tua, saya lihat Tuan Muda Shu. Dia juga tidak percaya padaku. Lebih baik Tuan Muda Shu jelaskan. Ini bagaimana punya kemampuan nyata? Gampang, di ruang koleksi Shu. Barang-barang itu dicampur jadi satu. Bahkan ahli pun tak bisa melihatnya. Kita berdua masing-masing pilih 3 barang. Batas waktunya 15 menit. Siapa yang pilih barang paling bernilai, dialah pemenangnya. Ming Xuan, ngawur. Kakek, menurutku ucapannya itu boleh aja. Tapi soal pertandingan ini, keluarga Shu sangat kaya dan besar. Pasti ada taruhan hadiahnya dong. Mau taruhan apa? Gampang banget. Ya udah gini aja, kalau aku menang, Hal yang terjadi kemarin. Shu tua harus minta maaf padaku. Tapi kalau aku kalah, singa giok putih kemarin, 6 juta. Aku kembalikan seluruh uangnya. Oke, kita sepakat ya. Papa, ini masih bisa dibandingkan. Kalau kakak laki-laki kalah pun malah bagus. Biarkan dia tahu. Di atas langit masih ada langit. Masih ada yang lebih baik. Kamu duluan atau aku duluan? Tamu ikut kehendak tuan rumah. Ya udah, aku tidak sungkan deh. Wah, Ada banyak barang di sini ya. bola porselen ini berkilau halus. Warna biru keramik tenang. Ini pasti keramik resmi kerajaan. Ayah, mangkuk keramik biru Nianhua zaman Qianlong. Badan porselennya halus dan lembut. Warnanya utuh tanpa cacat. Harga pasarnya seharusnya sekitar 800.000. Ini Ming Hetian Jade B. Cahaya gioknya tembus pandang dan jernih. Warna resapan di gioknya terlihat alami. Patinanya lembut dan hangat. Ini cakram giok polos. Harga pasarnya seharusnya sekitar 600.000. Nona Lin, aku sudah mahir 2 keahlian loh. Waktu tidak menunggu siapapun loh. Kalau begitu kamu menyerah saja langsung. Nona Lin, kenapa belum memilih? Waktunya hampir lewat setengah loh. Jinzi, kemampuanmu ternyata begini ya. Gimana? Hebat banget kan? Memang hebat. Lukisan ini sepertinya ada yang tidak beres. Lukisan ini biasa saja.
tapi yang tersembunyi di baliknya. Lukisan yang itu punya aura hidup. Lukisan rusak ini juga layak dilihat. Kondisinya sangat buruk, sama sekali tidak berharga. Pak Tua, bisa ambilkan aku air bersih? Tambahin juga stik kapas ya. Ya, buang kelebihan airnya. Ini picture-in-picture. Ini lukisan Pagi Musim Semi, Dinasti Song. Aku kira ini lukisan biasa. Tidak disangka, ternyata ada rahasia di dalamnya. Luar biasa banget. Nona Lee sungguh ajaib. Cuma beruntung aja kok. Dia masih punya 2 barang lagi. Itu juga dibilang beruntung? Ya sudah deh. Hei, kemampuan Jinzi ternyata sungguh ajaib. Bisa lihat barang asli atau palsu. Rasakan struktur material dalamnya. Tak disangka, di dalam kalender biasa ternyata ada cincin giok kuno tersembunyi. Ini lebih berharga. Berkat kemampuan penglihatan tembus pandang Jinzi. Ini cuma tempat pena tua doang. Ukirannya biasa aja. Bahan kayu zitannya lumayan. Sama sekali tidak berharga. Paling banyak 5,8 ribu rupiah. Kakek Shu, pena ini punya rahasia tersembunyi. Bolehkah saya memeriksanya dengan teliti? Silakan. Sekat tersembunyi. Ada juga banzi. Ya Tuhan, ini. Apakah ini? Cincin giok kuno diberkati biksu Tibet. Ayah, apakah kamu tahu barang ini? Tempat pena ini. Ini barang jaminan orang aneh miskin 20. Aku anggap itu hiasan kayunanmu biasa. Wah, ternyata ada rahasia di sini. Hahaha. Nona Lin, mata kamu tajam sekali. Ini cuma banzi giok doang. Kualitas gioknya biasa saja. Belum tentu lebih bagus dari milikku. Ketiga barang ini. Hei, Wali perunggu akhir dinasti Zhou Barat. Ukiran polanya sangat indah. Terpelihara utuh. Patinanya alami. Kualitas tembaganya unggul. Ada sisa prasasti di bagian bawahnya. Harga pasarnya seharusnya setidaknya 1,2 juta. Aku pilih yang ini saja. Nona Lin. Giliranmu. Waktunya tidak banyak lagi tersisa. Masih tersisa barang terakhir nih. Hei. Lihat kotak kayu di sebelah kirimu. Ada benda berharga di sana. Cepat pergi lihat. Ini sebatang tinta tua. Bahkan tinta jade tetap utuh. Hanya sekitar 10.000 yuan. Ketiga barangku ini pasti menang telak. Omongan kakak itu masuk akal banget. Barang ketiga ini, kenapa Nona Lin pilih tinta? Wan, mereka ngomong sembarangan. Ini jelas-jelas tinta ungu cahaya. Tulisan dari ini punya aroma harum. Ini sangat berharga. Tenang saja, aku punya caranya sendiri. Pak Tua, bisa tolong siapkan air bersih untukku? Sehelai kertas syuan berkualitas terbaik. Dan juga sebuah batu tinta. Pergi dan cepat kembali ya. Aroma tinta ini luar biasa sekali. Ini adalah tinta ungu cahaya. Apakah ini buatan istana dalam dinasti Ming yang hilang? Ramuan rahasia cahaya giok ungu. Ya, tinta ungu cahaya. Menurut catatan kitab kuno, Ziguang Mo membuatnya dari bahan langka. Warna tintanya memancarkan cahaya ungu, tetap baru meski sudah disimpan bertahun-tahun. Aromanya harum dan lembut. Ini punya efek menenangkan jiwa, karena resepnya udah lama hilang. Sangat sedikit yang tersisa di dunia. Setiap kepingnya bernilai tak terhingga. Betul sekali. Ini ukiran naga dari batu giok. Ini masa Swansea dinasti Ming, buatan khusus istana. Wah, ini bukan barang antik biasa. Ini adalah harta karun alat tulis. Harta seni dan kerajinan. Aduh. Pak Chen, kamu ikut saya 30 tahun juga. Penilaianmu paling adil dan jujur. Hari ini saya merepotkanmu. Coba tebak harga barang kedua sisi. Tuan terlalu sopan. Itu sudah seharusnya saya lakukan. Mangkuk bunga teratai biru kerajaan Qianlong. Bentuk benda utuh sempurna. Warna glasir murni tanpa cacat. Warna biru porselen ini
tenang, desainnya segar. Harga pasar saat ini sekitar 800.000. Giok putih hetian polos dinasti Ming. Tekstur giok lembut hangat seperti lemak. Warna lapisan alami. Patina yang terbentuk sangat tebal. Meskipun tidak ada ukiran yang rumit, tapi bahannya batu giok berkualitas tinggi. Bentuk benda utuh sempurna. Estimasi harga pasar sekitar 650.000. Akhir era dinasti Zhou Barat. Teng perunggu ukuran kecil. Motif hiasan terlihat jelas. Warna karatnya alami banget. Prasasti bawahnya sebagian rusak, tapi itu tambah nilai sejarahnya. Estimasi harga pasar saat ini 1,25 juta. Ketiga barang milik Tuan Muda Shu. Total harganya tidak kurang dari 2,7 juta. Lukisan pagi tepi sungai, dinasti Song. Gorisan kuasnya sangat halus dan bagus. Suasana artistiknya sangat mendalam. Kondisi penyimpanan sangat baik. Dan ada tanda tangan yang jelas. Lukisan asli Song jarang ada. Setiap lukisan adalah harta nasional. Perkiraan nilai konservatif sekitar 3,5 juta. Cincin giok putih domba. Kualitas gioknya sangat luar biasa. Hampir tanpa cacat. Tulisan itu doa Buddha. Ini pasti seorang biksu Qing. Atau milik kaum bangsawan. Memiliki nilai sebagai benda giok serta nilai peninggalan budaya. Perkiraan nilai sekitar 1,8 juta. Batang tinta Ziyu Guang rahasia khusus dinasti Ming. Aku sudah kerja 50 tahun. Hari ini berkesempatan melihat benda ini. Benar-benar keberuntungan sepanjang 3 kehidupan. Teknik tinta ini sudah lama hilang. Karya abadi seperti ini sangat langka. Nilai seninya, nilai peninggalan budaya dan nilai koleksi tidak ternilai harganya. Diperkirakan dari harga lelang barang ruang belajar di pasar beberapa tahun terakhir, batang tinta ini, perkiraan nilainya setidaknya 5 juta yuan. 5 juta. Nona Chen, total 3 barang ini berapa? 10,3 juta. 10 juta. Lebih dari 10 juta. Astaga, keadaan sudah begini. Sudah jelas. Nona Lin totalnya jauh lebih dari milik Ming Xuan. Pertandingan ini, Nona Lin menang. Yeay, menang. Aku bertanya. Luar biasa. Hey Tuan Muda Shu. Terima kasih atas kemurahanmu. Ming Xuan, anak laki-laki keluarga Shu kami. Menang harus menang dengan terhormat. Kalah harus dengan harga diri. Perjanjian taruhan yang kamu buat sendiri. Jangan ingkar janji ya. Nona Lin, keluarga Shu kami salah pilih orang. Membuat Anda diperlakukan tidak adil. Aku minta maaf atas kebodohanku. Maafkan saya. Tidak masalah. Kami tidak marah lagi. Bisa menyadari dan memperbaiki kesalahan. Ini anak baik keluarga Shu. Nona Lin-nya, anak muda suka bersaing. Membuat Anda tertawa melihat kelakuan kami. Tapi, keberuntungan dan keberanian Nona Lin benar-benar membuat saya sangat kagum. Nona Lin, dari siapa kamu belajar? Dari aliran guru mana Anda berasal? Sebenarnya tidak ada guruku. Waktu aku masih kecil dulu, belajar dari guru Jin. Guru Jinzi hanya belajar sedikit. Dan semua ini sekarang sebenarnya cuma karena keberuntunganku saja. Beruntung sekali. Di dunia barang antik ini, kemampuan mengenali barang dan pengetahuan luas. Keberanian tanpa keberuntungan tak bisa. Nona Lin terlalu merendah ya. Hari ini tamu penting datang. Membuatku menambah wawasan lagi. Sini, siapkan jamuan makan. Aku jamu Nona Lin dengan baik. Tuan Shu yang terhormat, tidak usah jamuan mewah deh. Aku datang hari ini, utamanya karena dengar kabar luar. Tuan tua dari keluarga Su, dia punya hati yang mulia. Aku datang lihat hari ini. Ternyata benar begitu. Kalau ada jamuan mewah, malah merepotkan kalian terlalu banyak. Aku pergi duluan ya. Ada makanan enak. Wan. Aku mau makan dong. Aduh, ini mana bisa dibilang merepotkan? Kamu sudah membuatku menambah wawasan. Lagi-lagi aku dapat pelajaran berharga. Dari sisi perasaan dan logika, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kenapa? Apa kamu meremehkanku? Orang tua ini tidak mau memberi kehormatan. Aduh, baiklah. Aku yang lebih muda. Baiklah, saya setuju. Nah, gitu dong. Bagus banget. Ayo pergi makan makanan enak. Ming Xun, Xu San, ajak Nona Lin ke taman. Tunggu sampai pemeriksaannya selesai. Baru kita jemput Nona Lin kembali. Baik, Nona Lin. Silakan lewat sini. Wanita ini bukan orang biasa. Dia akan sukses nanti. Kita kalah wajar kali ini. Benar juga.
Tuan besar, dengan sikap tenang dan pandangan tajam. Ini bukan cuma soal keberuntungan. Nona Lin ini orangnya. Layak jadi teman dekat. Iya benar, layak jadi teman dekat. Hari ini tamu penting datang. Kamu membuat rumahku terhormat. Mari kita angkat gelas bersama. Selamat datang, Nona Lin. Ayo, Nona Lin. Ini hidangan andalan koki Shu, bebek labu 8. Tidak. Apa? Makan lebih banyak ya. Papa, ada masalah. Ada apa? Tadi baru saja atasan menelepon. Katanya harta andalan museum Guci Naga Biru masa Yongle di pameran giok malam ini diragukan palsu. Apa? Guci itu adalah saya beli di lelang Hong Kong. Saya menghabiskan 18 juta, semua sertifikatnya lengkap. Ada beberapa orang industri di sini. Apalagi orang itu, Chen Yongnian, penilai senior Hong Kong. Dia berkata, bagian bawah Guci ini, tanda ini ada masalah. Kualitas badan tebikar seluruhnya juga salah. Dia mengatakannya di depan banyak orang, bahwa itu adalah tiruan tingkat tinggi. Bukankah Chen Yongnian sudah pensiun bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa muncul di pameran? Bagaimana situasi di lokasi sekarang? Di lokasi ya, semua wartawan media ada di sini. Kayaknya berita ini sudah tersebar luas. Kalau misalnya ini dijadikan bahan uji coba, uang kita 18 juta hilang sia-sia. Reputasi keluarga Shu kita puluhan tahun loh. Juga akan hancur seketika. Ayah, aku duduk sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Aku pergi berantem di depan umum. Hanya akan bikin keadaan semakin buruk. Ayah, tapi aku... Tuan Shu yang terhormat, kalau Anda percaya padaku, aku bisa ke sana periksa untukmu. Nona Lin, aku tahu pandanganmu sangat tajam. Tapi kamu tidak ahli Guci besar. Hal semacam ini. Guci besar butuh ahli identifikasi porselen. Bukan seperti barang giok. Atau lukisan kaligrafi bisa diganti. Ming Xuan, jangan tidak sopan. Nona Lin, Guci biru putih ini udah jadi barang merepotkan. Kalau kamu ambil alih, kayaknya kamu akan kena masalah sendiri. Lagi pula, kelompok ini niat jahat. Aku yakin ada yang menyuruhnya. Tuan Shu yang terhormat, keluarga Shu, kalian anggap aku sebagai teman. Kalau teman sedang dalam kesulitan. Aku pasti akan berusaha sepenuhnya. Jangan khawatir, tanggung jawab. Aku sudah memikirkannya sejak lama sebelumnya. Karena aku berani menyetujui hal ini. Aku pasti sanggup tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Nona Lin. Zi Yuan, kamu temani Nona Lin ke pavilion. Semuanya ikuti arahannya. Baik. Hey Nona Lin, ayo masuk lewat pintu samping. Pintu utama sudah dihadang para wartawan. Hey, Kita lewat pintu utama saja. Shu Jia butuh tanggapan langsung sekarang. Bersembunyi-sembunyi terlihat bersalah. Hey, Tuan Shu, apa tanggapanmu soal barang palsu keluargamu? kabarnya keluarga Shu tahu barang palsu, tapi tetap melelangnya dengan harga tinggi. Apakah ini tindakan pencucian uang? Oh. Teman-teman dari media, begini keadaannya. Keluarga Shu ya, dia sudah undang penilai independen untuk menilai ulang barang pameran ini. Jadi sebelum kesimpulan diumumkan, saya harap semua rekan media tetap objektif ya. Jangan menyebarkan ucapan yang tidak benar. Siapa kamu? Apa hakmu bicara mewakili keluarga Shu? Oh, orang ini ya adalah Nona Lin Wanwan. Dia konsultan penilai baru keluarga Shu kita. Aduh, maaf. Semuanya silakan lihat. Kaleng ini punya tanda Daming Yongle Nianzi. Tulisan ini, meskipun ditiru sangat mirip, tapi tidak punya ketegasan dan pesona keramik resmi Yongle. Lihat warna biru ini terlalu mencolok. Tidak ada sifat dari masa Yongle. Bahan cat Suma Li Ching. Efek menyebar dan bercak karat besi. Orang ini adalah Chen Yongnian, konsultan penilai senior dari Hong Kong. Dia sangat bergengsi di dunia keramik. Kamu siapa? Halo. Tuan Chen ya? Nama saya Lin Wanwan. Saya dari keluarga Shu datang memeriksa keramik biru putih ini. Keluarga Shu tidak punya siapa-siapa. Perempuan kecil jaga keramik biru Yongle. Gadis kecil. Identifikasi keramik sangat rumit. Bukan cuma baca buku, langsung paham. Benda ini saya sudah kasih kesimpulan jelas. Orang tiruan tingkat tinggi, tingkat peniruannya sangat bagus, tapi tidak bisa menipu ahli sejati. Apa yang Anda katakan, Pak Cheng? Saya sangat yakin. Lagi pula pengalaman Anda sangat banyak. Tapi aku juga
ingin melihatnya. Lagi pula, menilai butuh banyak berpikir. Banyak melihat dan banyak membandingkan. Jadi, bolehkah saya melihatnya? Silakan saja. Tapi saya ingin mengingatkanmu. Benda ini terlalu banyak celah kecurangannya. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, sarankan Shu mengaku kalah lebih awal. Wan, guci ini aneh sekali. Ada aroma benda antik di sini. Tapi, seolah-olah dibungkus oleh sesuatu. Pandanganku terhalang, bahkan dari spion. Kamu coba rasakan lagi dengan teliti, terutama dasar dan sisi kanan. Hanya dengan mendengarkan suaranya saja, badan porselen tiruan buatan sekarang bisa dibuat mirip 70,80%. Ketemu, ini tempatnya. Apa? Ucapan Pak Chen tidak salah. Ini memang barang tiruan. Nona Lin, apa yang kamu bicarakan? Lihat, dia bohong. Gadis kecil ini cukup jujur. Tapi, Ini bukan barang tiruan sepenuhnya loh. Karena ini adalah Gucci Sampo. Gucci ini ada orang di sini menggunakan teknik yang sangat cerdas untuk lapisan luar porselen biru, tiruan modern, menutupi bagian luar dari porselen asli peninggalan dinasti Ming. Jadi, lapisan luarnya adalah barang tiruan, sedangkan lapisan dalamnya baru barang asli. masa sih? Bagaimana mungkin porselen bisa disampul begitu? Tekniknya memang sangat hebat. Setelah dinding luar porselen asli ini digosok halus, ini barang tiruan modern yang dibakar teliti dengan perekat khusus. Dilekatkan pada bagian luar porselen asli. Jadi bentuk yang kita lihat sekarang terakhir diberi glasir dan dibakar. Ini akan merusak barang berharga di dalamnya parah. Semua yang kamu katakan ini, aku cuma baca catatan di buku. Tidak terpikir sama sekali bisa melihatnya secara nyata. Warna biru putih luar ini bikin warna badan porselen terlalu mencolok. Karena lapisan luarnya adalah tiruan buatan modern. Jadi warnanya tampak seperti ini. Dan tadi Anda bilang ukiran bawahnya kaku banget. Ini juga karena ukirannya dibuat belakangan. Tapi kalau kita bisa pisahkan lapisan dalam dan luarnya, Gimana cara memisahkannya? Apakah itu merusak bagian dalamnya? Yang asli? ini butuh ahli restorasi benda cagar budaya profesional. Kurang lebih menggunakan sejenis pelarut khusus untuk menguraikan lem perekat ini, lalu dipisahkan dengan hati-hati. Tuan Chen sangat berpengalaman. Pasti sudah tahu, selain sambungan yang terlihat mata, ada bukti lain yang lebih pasti untuk membuktikannya tepat. Pakai uji termoluminesensi. Betul sekali. Soalnya bagian dalam dan luar porselen ini dipanggang dengan selisih waktu 100 tahun. Jadi, uji termoluminesensi bisa membedakannya dengan jelas. Saya sarankan Tuan Shu, cepat kirim porselen ini ke lembaga pengujian profesional ya. Oh baik, saya akan segera mengaturnya. Gadis kecil, mata kamu jeli sekali. Aku salah lihat hari ini. Oh iya, Pak Shu. Sebelum hasil pemeriksaan keluar sepenuhnya, aku sarankan kamu bisa mengumumkan ke publik. Katakan saja bahwa kamu menemukan sejenis teknik yang unik dan aneh. Dengan begitu, kata-katamu harus fleksibel, kan? Baik, terima kasih Nona Lin. Kamu telah menyelamatkan keluarga Shu kami. Pak Shu, hasil pemeriksaan sudah keluar. Melalui pemeriksaan termoluminesensi dan analisis komposisi, uji naga ini memang struktur berlapis. Terkonfirmasi. Keramik luar dibakar dalam 5 tahun. Porselen dalam dibakar masa Yongle-Ming. Sekitar tahun 1410. Kesalahan tidak lebih dari 30 tahun. Bagus. Lalu, bagian dalamnya, tingkat keutuhan barang antik berharga itu. Dan berapa nilainya? Benar, lapisan dalamnya halus. Menjadi lebih tipis karena proses penggosokan. Ada kerusakan tertentu. Ornamen utama dan bentuknya terpelihara baik. Ini keramik biru Yongle. Meskipun ada kerusakan, nilai pasar di bawah 25 juta. Jika setuju, beri like ya, diperbaiki oleh restorator. Harganya pasti sangat mahal. Bagus sekali, bukan barang palsu. Bisnis keluarga Shu kami selamat. Hey, Nona Lin, terima kasih banyak atas kebaikannya. Maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Kalau nanti ada yang Anda butuhkan, langsung saja katakan. Aduh, itu cuma hal kecil. Cuma hal yang gampang saja. Nona Lin, Anda tahu, kali ini Anda bukan hanya berhasil menyelamatkan reputasi keluarga Shu kami, tapi juga berhasil memulihkan kerugian sebesar 18 juta. Menurut aturan dunia barang antik, bantu orang selesaikan masalahnya. Pantas mendapatkan imbalan yang layak. Katakan, imbalan apa yang kamu mau? Saya benar-benar tidak butuh uang. Uang saya sudah cukup. Aturan tetaplah aturan. Keluarga Shu kami di distrik baru.
Ada satu toko depan jalan. 2 lantai. Kira-kira luasnya 200 meter persegi. Nona Lin, kami berikan hadiah ya. Sebagai imbalan untuk kali ini. Ayah, nilai pasarnya sampai 8 juta loh. Dibandingkan kerugian yang diselamatkan Nona Lin. 8 juta ini, apa artinya sih? Nona Lin, kami harap kamu jangan menolak ya. Aku tidak menolak. Tapi ya, Aku masih punya satu permintaan. Tuan Shu yang terhormat, yaitu jika toko ini nantinya dibuka menjadi sebuah toko barang antik, maka aku membutuhkan keluarga Shu kamu memegang 30% saham tanpa modal. Nanti saat itu kita kelola bersama-sama. wah, Nona Lin punya mata jago banget. Sifatnya luar biasa sekali. Baik, kita sepakat begitu. Kak Lin, kalau kamu buka toko antik, aku bisa datang bantu loh. Tukang lari-larian buat urusan kecil. Nona Lin, aku akan urus surat toko secepatnya. Selain itu, ini tanda pusaka keluarga Shu kami. Bawa kartu ke toko antik. Kamu akan mendapatkan berbagai kemudahan. Ayo simpan baik-baik. Anda terlalu sopan, Tuan Tua. Ini hadiah dari keluarga Shu kami. Oke, mulai sekarang ya, kita sering-sering berkunjung. Nanti kita harus sering berinteraksi. Ya, keluarga Shu kami akan selalu menjadi temanmu. Oke, kami tidak mengantarmu jauh. Hati-hati di jalan. Wan, kita sudah punya toko sendiri. Ruko senilai 8 juta. Kita kaya sekarang. Peiko, Jinzi. Ini baru permulaan saja loh. Sekarang kita sudah punya toko. Ditambah lagi koneksi dari keluarga Shu. Nanti kita cari harta sesuka hati. Sesuka hati. Oke deh. Kita buka toko bersama dengan sukses. Menemukan lebih banyak barang berharga. Oke. Selamat. Semoga pembukaan toko ini penuh keberuntungan. Semoga rezeki berlimpah ruah. Anak, gadis, baik. Selamat ya. Nanti kita semua jadi tetangga. Semoga kita saling membantu. Mari, gongsi facai. Selamat kaya. Para senior sekalian, para rekan semua, terima kasih semua datang hari ini. Kinkaku resmi buka hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian nanti. Bagus. Wah, toko kita sangat megah sekali. Banyak sekali orangnya. Wan, terima kasih kakek Shu dan kakek Zhao. Tuan Wang, silakan lihat-lihat. Ini toko kakak Lin saya. Barangnya berkualitas terjamin. Harganya sangat wajar. Oh, saya cuma lihat-lihat saja. Aduh. Tuan Sun, pemilik toko. Apa yang membawamu ke sini? Ayo dukung Kak Lin saya dong. Tuan Muda Shu. Yang ketiga, ada toko baru di jalan ini. Pemiliknya adalah seorang gadis muda. Punya penglihatan yang sangat luar biasa. Bahkan Tuan Shu sangat memuji. Saya Sun penasaran. Saya datang untuk meminta nasihat. Halo Tuan Sun, saya pemilik toko di sini. Nama saya Lin Wan. Terima kasih Pak Tuan. Lihat-lihat saja, ada yang kamu suka, aku kasih diskon deh. Tuan Lin sangat muda dan sukses. Namun di dunia barang antik, airnya dalam dan arusnya deras banget. Cuma mengandalkan hoki dan bantuan orang baik. Kayaknya susah banget buat bertahan, ya. Apalagi toko yang baru buka. Transaksi pertama ini, barang pertama yang terjual, harus tahan uji banget. Kalau tidak, tanda nama digantung tinggi. Aku takut angin kencang bikin celaka. Tuan Sun, apa maksud kamu ngomong gitu? Kamu cari gara-gara ya? Hei, Tuan Muda Shu yang ketiga, jangan buru-buru dulu. Aku cuma kasih peringatan baik kok. Kebetulan aku bawa barang kecil. Aku sendiri ragu. Dengar-dengar, Tuan Lin punya pandangan tajam. Tolong lihatin ya. Biarkan aku juga buka mata, menambah pengalaman. Gambar bambu karya Zeng Bangqiao sangat terkenal banget. Wah, warna tinta ini mirip banget. Tuan Lin, tolong bantu saya lihat-lihat ya. Gambar bambu Tuan Bangqiao ini asli atau palsu? Berapa nilainya? Wan, lukisan ini, kertas ini, antik pertengahan Qing. Tintanya juga tinta antik. Suasananya terasa cukup kuno, tapi rasanya ada yang tidak beres. Ya, saya juga merasa begitu. Oh, begitu. Saya mengerti. Tuan Sun, lukisan bambu tinta ini bagus. Teknik melukisnya bagus. Keahlian melukisnya sangat luar biasa. Bagaimana dengan kertas dan warna tintanya? Keduanya juga sudah berumur cukup lama. Ini tiruan bagus.
Palsu tingkat tinggi? Maksud tuan pemilik Lin adalah, ini adalah barang palsu. Iya, bukan juga. Ini lukisan 2 lapis, ya. Adapun lukisan aslinya, seharusnya pelukis dinasti Qing yang meniru gaya lukisan Ban Kiao. Kemampuan melukisnya bagus. Sayangnya, lukisan itu terpotong 2. Bagian atasnya setelah diperbaiki, tanda tangan Ban Kiao dipalsukan. Lalu diukir di atasnya, sedangkan bagian bawahnya seharusnya sudah rusak atau dipakai untuk kegunaan lain. Jadi, dasar lukisan ini adalah lukisan asli. Bagian lapisan atasnya memalsukan tanda pengenal Ban Kiao. Jadi, kalau bicara soal teknik lukisnya, lukisan ini punya nilai tinggi. Tapi dari segi nama besar, ini palsu. Aduh, tadi aku lihat proporsinya. Pesonanya tidak cocok dengan tanda tangannya. Gradasi warna tintanya memang terasa agak kaku. Mengurangi 2 lapisan. Ini trik yang sudah sangat lama. Kok aku sampai lupa ya? Nona kecil, penglihatan yang tajam. Penglihatanmu hebat sekali. Tuan Lin, penglihatan yang sangat tajam. Saya Sun sangat kagum, tapi omongan kosong tidak punya bukti. Benar juga, kalau Tuan Sun tidak percaya, cari tukang bingkai yang bisa dipercaya. Ambil sedikit serat dari bagian pinggirnya. Amati di bawah mikroskop di permukaannya. Lihat bagian potongnya atau cek lapisan warna tintanya. Apakah penyebarannya merata? Tuan Lin memang sangat jeli. Saya Sun mendapat pelajaran berharga. Wan Jingge malam ini memang sesuai reputasinya. Permisi, saya undur diri. Luar biasa. Pemilik toko Lin benar-benar hebat. Sun Pang kena masalah besar sekarang. Nanti dia nggak bisa pamer lagi. Nah, lihat tidak. Kakak Lin saya memang hebat. Anak gadis. Aksi kali ini benar-benar keren. Bahkan membuat kita semua dapat muka. Siapa yang berani di jalan ini nanti? Meremehkan Wan Jingge kita. Benar. Semuanya. Baru tadi. Hanya sebuah insiden kecil saja. Semuanya bisa berkeliling lagi dengan santai. Lihat apa yang kalian sukai. Hari ini toko baru buka. Semua barang diskon 10%. Bagus, bagus, bagus. Kakak Li, saya pergi duluan ya. Wah, Wan, keren banget. Orang itu mukanya hijau banget. Dia berani datang lagi. Pohon besar banyak angin. Hal seperti ini akan sering terjadi. Tapi datang lawan, kita hadapi. Kalau datang, tanah akan menang. Kita nggak takut. Permisi, siapa Tuan Lin? Tuan Lin, pemilik toko. Oh, Anda cari saya? Anda benar Tuan Lin pemilik toko? Tuan Lin, begini. Saya diperkenalkan oleh Tua Shu Huaishan datang ke sini. Dia bilang, kalau ada masalah yang sulit dipecahkan dalam radius Radersley, hanya Anda yang bisa melihat intinya. Ini kartu nama saya. Karena Anda diperkenalkan oleh kakek Shu. Silakan bicara terus terang saja. Saya pasti akan membantu Anda. Tuan Lin, begini. Saya curiga dijebak loh. Ini menghancurkan usahaku seumur hidup. Ceritanya cukup rumit. Bisa kita bicara sebentar? Ya. Tuan Lin, saya berbisnis bahan bangunan. Setelah dapat sedikit uang, langsung hobi mengoleksi barang. Ini. Aku habis tabungan setengah tahun lalu. Bahkan menggadaikan sebagian hartaku. Lalu dapat porselen biru dinasti Yuan. Porselen biru putih dinasti Yuan. Ini barang antik berharga banget. Ya, aku terbawa emosi saat itu. Tapi botol ini kondisinya sangat bagus. Aku sudah meminta ahli untuk memeriksanya. Semua bilang ini barang asli. Wah, aku simpan layaknya pusaka keluarga. Sayangnya, 2 bulan lalu, anakku bermain-main sembarangan di rumah. Aku tidak sengaja menjatuhkan lemari. Untungnya botol itu tidak pecah. Tapi mulut botol retak loh. Aku sangat sedih malam-malam itu. Kemudian, atas perkenalan teman, aku kenal ahli restorasi dari selatan. Dia punya keterampilan memperbaiki keramik turun-temurun. Bisa diperbaiki seperti aslinya. Lalu, aku coba saja. Lalu membawa botol itu ke tempatnya. Memintanya untuk memperbaiki botol itu. Waktu kita sepakati 1 bulan. Lalu, 1 bulan kemudian, Tuan Hu mengantarkan botol itu padaku. Hasil perbaikannya memang luar biasa. Ini benar-benar sempurna. Tidak terlihat ada jejak sama sekali. Aku memberinya uang jasa. Bawa botol itu pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang, aku merasa semakin tidak beres. kamu rasa salah di mana? Botol itu. Baik dari warna glacier, motif, bentuk botol, Sampai ke seluruh permukaan badan botol. semuanya persis sama seperti sebelumnya. Aku bahkan sengaja mencari orang, meminta orang itu untuk mengidentifikasinya. Mereka semua berkata, ini botol yang aku beli. Tapi aku merasa ada yang salah. Tapi tidak ada bukti sama sekali. Mereka menertawakan aku, apakah aku sensitif? Tuan Lin,
Aku benar-benar hampir gila. Botol ini hampir menghabiskan seluruh... Harta peninggalanku. Kalau benar-benar ditukar, aku benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Tuan Shu berkata, pandanganmu sangat bagus. Bisa melihat yang tak terlihat. Tuan Lin, tolong bantu aku memeriksanya. Aku sujud di hadapanmu. Hei, Tuan Li, jangan panik dulu ya. Ceritakan dulu padaku. Barang itu sekarang ada di mana? Barang ini ada di ruang koleksiku. Aku juga tidak berani bawa keluar. Takut muncul masalah aneh lagi. Pemilik toko Lin, bolehkah kamu datang ke rumahku? Boleh, aku bantu kamu periksa. Tapi sebelum berangkat ke sana, aku harus urus toko dulu. Semua hal ini kasih arahan dulu. Oke. Boleh. Ada hal seperti ini juga ya. Tukar barang secara diam-diam saat perbaikan. Kalau ini benar, orang Hu itu sangat rendah. Kakakmu ini akan temani kamu pergi. Tidak usah. Apa yang bisa kamu lihat? Tapi toko kita baru buka sekarang. Kamu bantu awasi toko ya. Lalu kakek Zhao, tolong jaga toko saya ya. Gadis kecil, pergilah. Hal ini memang ada yang janggal. Kamu harus hati-hati. Lihat baik-baik. Kalau ada orang yang memasang jebakan, lawan kita pasti tidak sembarangan. Pergilah, gadis kecil. Aku paham. Wan, kedengarannya seru banget. Kita mau memecahkan kasus ya? Iya. Ayo lihat anehnya botol itu. Pemilik toko Lin, itu dia. Tuan Li, apakah Anda keberatan saya mengeluarkannya untuk melihatnya dengan teliti? Baik, tidak masalah. Wan, aura botol ini tidak murni. Saya juga merasa agak aneh. Botol ini cocok ciri akhir Yuan sampai awal Ming. Bagian depan, dasar botol agak tebal. Pengerjaan badan keramiknya alami. Distribusi merah batu api masuk akal. Pemilik toko Lin, bagaimana hasil pemeriksaan Anda? Apakah saya terlalu curiga? Li bekerja sama dengan Anda. Anda mungkin belum mengenal saya. Kebiasaanmu saat lihat barang antik, lingkungan sekitar harus tetap tenang. Tenang. Aku akan memanggilmu. Permukaannya tidak ada celah sama sekali. Aliran napasnya ada 3 inci di bawah mulut botol. Tampaknya ada rasa tersendat. Mungkinkah ini penyambungan badan keramik? Ketemu. Jejak retakan ini. Ini bukan retakan alami loh. Lebih terlihat seperti menutupi jejak pemotongan. Mencari apa darinya? Pak Li, tolong matikan lampu utama ruangan ini. Cukup 1 lampu kecil saja. Oke, matikan lampunya. Lihat sini. Ini apa sih? Wah, penglihatanmu bagus sekali. Botol ini memang sudah diotak-atik orang. Tapi ini bukan perbaikan biasa loh. Ini adalah tipu muslihat. Aku tunjukkan ya, tepat di sini. Bagian tengah botol ini setelah dipotong dengan sangat presisi. Lalu bagian palsu, bot tiruan, ditempatkan di atas untuk menggantikan bagian aslinya. Di mana terminal saya? Pasti sudah diambil oleh dia. Dia menggunakan tiruan palsu untuk menggantikan barang asli milikmu. Nilai botol ini sekarang turun drastis banget. Ini 10 juta. 10 juta milikku ini. Ini hasil kerja kerasku setengah umur. Aduh, sudah, tenang. Sekarang bukan waktumu untuk patah hati. Aku tanya kamu ya, kamu sepakati berapa lama perbaikan sama ahli itu waktu itu? Dia janji selesaikan perbaikan. Aku rasa bisa diperbaiki. Itu cepat banget. Terus kapan kamu ambil barangnya kembali? 2 atau 3 hari yang lalu. Aku ingat sangat jelas. Waktu itu ulang tahun anakku. Aku rayakan dia. Artinya, botol ini kamu ambil sampai sekarang belum sampai 1 bulan. 2-3 hari. Kecuali hari ini. 2-4 hari. Oke, ini jadi menarik nih. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mengganti bagian tengah botol asli itu. Seharusnya belum sempat dia jual keluar. Jadi kemungkinan besar barangmu sekarang masih ada di tangannya. Maksudmu kita langsung serbu ke sana? Ambil kembali barang itu? Oh iya, ahli yang sepenting ini, kamu masih punya kontak dan alamatnya? Dia ada di barat kota dan punya 1 studio. Dia bilang keahliannya turun-temurun. Hanya menerima klien tetap dan perbaikan. Oke, kita berangkat sekarang. Aku beres-beres dulu. Tapi kita tak punya bukti sekarang. Dia tidak akan mengakui bukti itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagian tengah botol yang dia pegang. Itulah buktinya soal dia mau mengaku atau tidak. Pokoknya nanti aku pasti punya cara. Bukan aku mau bilang, Li Xiao, jangan lambat begini. Hasil kerja kerasmu seumur hidup. Sekarang kamu paham tempat dia. Ayo ikut aku bertaruh sekarang.
Rebut kembali barang milikmu itu. Kamu curiga-curiga sendirian di rumah. Kamu pasti tidak akan menemukan barangmu. Aku ikut kamu, Tuan Lin. Asalkan barang itu bisa diambil kembali. Aku siap lakukan apapun. Ini dia tempatnya. Ini ya, Iya, Wan. Aku cium aroma benda antik. Salah satunya aromanya sangat kuat. Aromanya sama seperti di botol. Pasti ada di dalam. Baik, kita masuk. Tuan Li, siapkan perekam suara. teknik ini intinya harus berani dan teliti. Ambil sepotong dari bagian ini dengan aksesoris buatan tanganku. Tuan Hu sangat cerdik. Pemilik toko ini mungkin sampai sekarang masih tidak tahu apa-apa. Kira dapat barang murah, botak diperbaiki. Kolektor setengah ahli macam ini paling mudah dibodohi. Punya cukup uang, tapi tidak punya mata tajam. Hei, kenapa terburu-buru? Biarkan mereka bicara saja. Lanjutkan merekam. Ini bagian tengah benda antik ini. Aku sudah hubungi bos besar. Pihaknya menawar harga 5 juta. 2 hari lagi kita ambil barang. Nanti saat itu, uang dan barang transaksi selesai. Tidak ada yang tahu. Wan, mereka jahat sekali. Ayo kita masuk dan bongkar mereka. Tuan Li, waktu untuk balas dendam tiba. Dahai, kamu penipu. Hei, Bos Lee. Apa yang membawamu ke sini? Hei, ini Lin Wan. Saya dengar katanya, guruhu, keahlianmu sangat luar biasa. Bisa memperbaiki seperti aslinya, bahkan menipu. Jadi, Pak Li ini sengaja bawa aku ke sini. Lihat. Hei, adik kecil, kamu benar-benar bercanda ya? Pekerjaan kami ini yang diutamakan adalah mengembalikan ke bentuk aslinya. Tidak boleh sembarangan loh. Bos Lee, ini apa ini? Botol ini sudah diperbaiki untukmu kan? Kalau ada masalah apapun, kamu bisa bicara dengan kami lagi. Bicara? Kamu potong bagian tengah botolku. Lalu dijadikan barang palsu. Kamu bawa barangku buat jual uang. Hei Bos Lee, jangan sembarangan makan ini. Ucapan seperti itu jangan sembarangan diucapkan. Kamu bilang penggantian barang, di mana buktinya? Botolnya kan masih utuh ada di rumahmu kan? Ini cuma koleksi biasa milikku. Kalau kamu masih menfitnahku lagi, aku akan laporkan kamu fitnah. Betul, keahlian pahu warisan keluarga. Terkenal di seluruh industri. Kalian fitnah tanpa bukti. Iya benar Pak Li, mereka juga benar loh. Gimana kalau begini aja? Ahli Hu, tolong berikan yang Anda tonton tadi. Tunjukkan koleksi itu kepada kami. Kami juga ingin melihatnya. Ini adalah koleksi pribadi kami. Kenapa harus tunjukkan ini? Kalian sengaja fitnah pahu. Cepat keluar. Atau saya panggil polisi. Panggil polisi? Panggil sekarang juga. Itu justru yang saya harapkan. Tapi sebelum memanggil polisi, Ahli Hu, apa yang kamu lakukan? Mau merampok barang? Kualitas badan keramiknya padat dan kokoh. Warna glazurnya gimana? Putih berkilau sedikit kebiruan. Benar sekali. Ini akhir dinasti Yuan, ya. Sampai awal dinasti Ming. Ciri-ciri bahan suma licin. Li Mingda, lihat nih. Ini adalah pola buatan saya. Aku bisa menggambarnya dengan mata tertutup. Ini milik saya. Kamu ngomong apa sembarangan? Ini cuma koleksi pribadi saya. Koleksi yang biasa kamu simpan. Ken, kalau gitu saya kasih tahu kamu. Dengan tepi patahanmu dan Bapak Li Mingda, botol yang kamu perbaiki di rumahnya, permukaan patahannya bisa cocok sempurna. Ini adalah buktinya. Li Mingda, sudah direkam suaranya? Sudah direkam. Master Hu benar-benar hebat. Bos di sini kayaknya sampai sekarang masih belum tahu apa-apa. Kita dapat untung besar, botak diperbaiki. Tentu saja, kolektor setengah ahli ini mudah dibodohi. Punya sedikit uang, tapi tidak punya mata tajam. Begini aja. Kalau kamu minta maaf sekarang juga dan kembalikan semua barang milik kami yang kamu curi. Ganti rugi Bapak Li Mingda ya. Mungkin Bapak Li Mingda luas hati. Dia akan memaafkanmu selesai. Tapi kalau kamu tidak mau Menolak minta maaf. dan tidak mengembalikan barang-barang itu, kami terpaksa bawa pecahan ini serahkan ke polisi untuk diuji jejaknya. Ngomong-ngomong, rekaman yang tadi itu kasih dengar juga ke polisi. Nanti kejahatan penipuan adalah satu dakwaan dan merusak benda cagar budaya. Hei Pak Li, berapa tahun hukumannya? Ini bukan urusan saya. Saya pergi duluan. Saya ngaku. Tuan Lin, aku terbawa nafsu sesaat. Saya kembalikan barang itu ke kamu, ganti biaya perbaikan. Tidak, 3 kali. Jangan lapor polisi sama sekali ya. Ganti rugi. Barang saya yang 10 juta ini. Kamu hancurkan? Apa ini cuma soal uang? Kalian nanti lengkapi berita acara pemeriksaan, ikut saya. Baik. Kami pasti bekerja sama sepenuhnya. Tuan Lin, hari ini, terima kasih banyak sekali. Kalau tidak ada kamu, aku sangat terluka. Aku tak tahu cara berterima kasih. Hei.
Jangan seperti ini, itu hal kecil. Aku bagian dari dunia barang antik. Aku juga senang bisa bantu kamu. Tuan Lin, ini cek 10 juta. Ini juga aturannya. Harap pastikan untuk menerimanya. Wah, 10 juta. Wan, hebat bang. Dapat uang lagi deh. Tapi, Tuan Lee yang paling penting sekarang, cepatlah badan vas itu diperbaiki dengan baik. Diperbaiki? Ini, tukang perbaiki barang ini. Aku masih trauma sama Hudahai. Aku tidak berani tukang perbaiki lain. Botol ini tak bisa dijatuhkan lagi. Emas kemampuanmu bisa dipakai untuk memperbaiki barang nggak? Aku belum pernah coba perbaiki. Tapi setelah kita membuat perjanjian, kamu bisa mengarahkan dan menggunakan kemampuanku. Kalau Wan mau coba, bisa aja dicoba. Tapi kamu harus fokus mengarahkannya sayang. Dan itu butuh banyak tenaga loh. Limingda sekarang udah buntu. Kayaknya ini mungkin cara terbaik sekarang. Sekaligus bisa menguji kemampuan baru Jinzi. Tuan Lee, kalau kamu percaya padaku, aku bisa coba bantu kamu. Pemilik toko Lin. Kamu masih bisa memperbaiki? Bisa dibilang belum sepenuhnya bisa. Tapi aku bisa mencobanya. Aku punya beberapa cara yang cukup istimewa. Mungkin bisa membuatnya kembali seperti semula. Tapi aku tidak bisa menjamin. Pemilik toko Lin. Sejak Anda bantu saya bongkar penipuan dan menemukan benda ini, aku percaya padamu. Benda ini nih, kalau kamu bisa memperbaikinya, itu keberuntunganku. Lee Mingda. Kalau kamu tidak bisa memperbaikinya, setidaknya kamu bisa kembali padaku. Oke. Terima kasih banyak sudah percaya padaku. Ayo coba. Wan, kita mau mulai sekarang? Aku agak gugup. Bagaimana kalau tidak berhasil memperbaikinya? Jangan khawatir. Ini juga perbaikan pertamamu. Tidak apa-apa. Meskipun tidak berhasil. Ya, Qianzi akan berusaha sebaik mungkin. Demi Wan. Untuk Pak Lee yang tampak sedih. Wan, sudah sejajar. Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Pulihkan. Wah, Wan berhasil. Aku capek banget. Rasanya badanku habis terkuras. Berhasil. Benar-benar sudah diperbaiki. Jinzi. Wah, dia. Tidak ada bekas perbaikan sama sekali. Jinzi, kamu hebat banget sih. Ya, begini aja. Untuk hari-hari ke depan, kacang pinus disediakan sepuasnya. Aku akan berusaha lagi. Mencari lebih banyak barang berharga untukmu. Ini beneran? Aku mau makan toples besar. Bos, tenang aja. Kakak Lin, aku bilang bisa. Pasti bisa deh. Aku juga penasaran. Botol ini bisa diperbaiki dengan sempurna. Berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Biar aku lihat. Ini ajaib banget. Ini benar-benar luar biasa aja. Sama sekali tidak kelihatan. Benda ini benar-benar seperti lahir kembali. Kalian lihat corak ini. Ini persis sama persis. Bos Lee suruh aku juga lihat. Dan aku, Tuan Lin, pemilik toko. Keahlian ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Luar biasa banget. Kalau bukan kata Tuan Lee sendiri. Aku nggak percaya apapun yang terjadi. Botol ini sudah diperbaiki. Perbaikan ini ahli tingkat nasional. Ahli pun belum tentu tanpa jejak. Gadis kecil, kamu benar-benar menyembunyikan kemampuan hebatmu. Aku yang sudah hidup sampai usia setua ini benar-benar baru pertama kali melihatnya. Generasi muda ini benar-benar bisa dibilang generasi muda memang sangat mengagumkan. Lihat nggak ini? Ini adalah kakak Linku, ahli pencarian harta karun terbaik. Keterampilan perbaikanku tak tertandingi. Tuan Lin, pemilik toko, kebaikanmu yang sangat besar tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Cek sebesar 2 juta ini. Anda harus menerima ini. Tuan Lee, sebenarnya ada padaku untuk menanyakan. Uang sudah dibayar saat mengambil botol. 2 juta ini, saya tidak mau menerimanya. Pak Lin, setiap hal harus dihitung terpisah. 10 juta. Karena bantu ambil botol. 2 juta ini. Ini botol yang kamu perbaiki untukku. Anda harus menerimanya. Pak Lee, orang seperti kita di bidang ini, bisakah mengembalikan harta ini? Bisa lihat, mereka dimanfaatkan sebaiknya. Kami sudah sangat puas. Saya juga merasa sangat senang. Jadi, 2 juta ini tidak perlu... Adik. Aduh, terima saja. Kita yang di bidang barang antik. Aturan turun-temurun sejak dulu. Kalau kamu tidak menerimanya, dia merasa tidak nyaman di hati. Nanti, di kemudian hari, berteman pun akan terasa tidak nyaman. Kakak Lin, kakek Zhao, benar kata-katanya. Tuan Lee juga orang dalam. Ini aturan di bidang kita. Terima saja ya, Pak Lin. Zhao dan Shu benar sekali. Terima saja. Benar sekali, Pak Lin. Terima saja. Ini juga dari kita semua untukmu. Sebagai bentuk penghormatan atas kemampuan hebat. Nah, 2 juta saya terima. Kita semua tetap berteman mulai sekarang. Terima kasih. Nah, gitu dong. Tuan Lin, mau terima ini, hatiku ini. Baru benar-benar tenang sepenuhnya. Aku Mingda dan Wan Jing nanti akan menjalin persahabatan seumur hidup. Saya pergi duluan ya. Wah. Mereka semua memuji kamu loh. Tapi setengah dari jasa ini milikku. Apakah aku hebat banget? Iya. Kamu yang paling hebat. Tanpa Jin, aku tak bisa. Malam ini aku tambahin porsi makan kacang macadamia yang baru saja tiba. Asyik. Nona Lee, Tuan ada urusan mendesak. Silakan datang ke rumah kami. Paman Fu, ada apa yang mendesak? Tuan hanya bilang ini sangat mendesak. Maaf, tidak bisa dijelaskan di sini. Kereta sudah menunggu di luar. Mohon Nona Lin ikut saya.
Ada masalah di rumah, Pak Fu. Aku juga ikut pulang. Aduh, Nona Lin. Ayo duduk, silakan duduk. Nona Lin sangat terburu-buru memanggilmu. Karena kejadiannya benar-benar mendadak. Pak Tua, jangan sungkan ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan saja langsung. Kongsi harta 5 keluarga setiap 5 tahun diundur. Akan diadakan tepat 3 hari lagi. Cepat sekali, bukan bulan depan. Itu Zhou Family. Mereka dapat harta dari mana? Jadi aku ingin manfaatkan kesempatan ini. Posisi teratas keluarga Shu kami, mereka bergabung dengan beberapa pihak lain untuk mempercepat jadwal konferensi. Menurut peraturannya, di konferensi ini, 5 keluarga keluarkan harta. Ada 5 juri yang sangat dihormati. Semua juri bersama menilai peringkat. Peringkat ini soal hak suara keluarga. Keluarga Shu punya beberapa benda berharga, tapi 2 di antaranya masih dalam pengiriman luar negeri. Nggak sempat sama sekali sepanjang hidup saya, Shu Huaishan. Saya jarang tunduk pada orang lain, tapi kali ini saya nekat mengeluarkan muka tua saya ini. Mohon Nona Lin, ya, bertanding untuk keluarga Shu kami. Aku, Nona Lin, demi keluarga Shu. Kami tahu permintaan ini sangat berlebihan, tapi kemampuanmu, keberanian, dan ketegasanmu yang sudah kami lihat sendiri, tidak ada yang bisa menandingimu. Keluarga Zhu datang dengan persiapan matang. Cara biasa tidak cukup. Kakak Lin, tolong bantu kami ya. Keluarga Zhou itu. Keluarga Shu selalu iri dengan kami. Cara mainnya juga kotor. Kalau mereka yang mendapat juara pertama, nanti mereka akan menindas kita. Wah, kedengarannya seru banget. Pesta harta karun 5, keluarga besar. Kita boleh ikut tidak? Kamu ini hobi banget ikut keramaian. Tuan tua, aku bisa menyetujuimu. Tapi, lagi pula, nama belakangku bukan Shu. Aku orang luar biasa, mewakili keluarga Shu itu. Apa mereka mengizinkannya? Aturannya, tiap keluarga keluarkan 3 harta. Tunjukkan penanggung jawab. Tapi tidak harus pemilik asli. Selama keluarga Shu kami mengakui kamu adalah perwakilan keluarga Shu kami. Nona Lin, asalkan kamu bisa mewakili keluarga Shu kami turun bertanding. Semua sumber daya keluarga Shu kita bisa kamu gunakan sesuka hari. Baiklah, kalau ini adalah acara penilaian, tolong Tuan Shu dulu. Tolong tunjukkan dokumen-dokumen itu padaku. Saya ingin memahami situasi lawan. Tentu saja, Ming Xuan berikan dokumen pada Nona Lin. San antar Nona Lin ke gudang. Semua koleksi untuk Nona Lin pilih. Kakak Lin, ayah saya sudah memerintahkan. Kamu bisa lihat semua di sini. Panggil saya kapanpun butuh sesuatu. Baik, di sini saya bisa sendiri. Kamu pergi sibuk duluan. Baik. Wah, Wan, banyak sekali harta berharga di sini. Semua tempat dipenuhi aura spiritual. Ini lebih harum. Hei, Jinzi. Kamu sedang apa? Cepat berhenti. Saya bantu kamu. Hei, Jinzi. Jinzi, Wan. Apakah kamu jadi agak besar? Aku jadi lebih besar. Wan, lihat nih, aku jadi lebih hebat. Ki di sini sangat kental tadi. Aku ingin menghirup lebih banyak, lalu sesuatu di tubuhku pecah dengan keras. Wah, kekuatanku sudah pulih sepenuhnya. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Oh iya, tadi kamu menghirup sekaligus energi spiritual sebanyak ini. Kamu nggak enak badan ya? Nggak ada yang nggak nyaman, rasanya sangat enak. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan. Wan, jangan khawatir, kita sudah menandatangani kontrak simbiosis. Kamu juga bisa merasakan kondisiku, kan? Syukurlah kamu, nggak apa-apa. Tadi aku khawatir banget. Wan, kemampuanku benar-benar naik level. Aku bisa merasakan harta tersembunyi. Itu bagus banget, Jinzi. Kali ini ada denganmu. Aku tak takut apapun, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Terus, selanjutnya, ayo pilih untuk acara harta 3 hari lagi. Dengan bantuan Jinzi, tantangan mendatang nggak ada apa-apa menakutkan lagi. Wan, ayo kita cari barang berharga bareng. Buat mereka kaget total tanpa persiapan. Itu orang di dekat Tuan Shu. Apakah itu Nona Lin yang bantu keluarga Shu identifikasi? Sepertinya begitu. Dia mewakili keluarga Shu hari ini. Sudah lama tidak jumpa, kabar baik kan? Hari ini bawa si kecil. Ada orang di rumah Shu? Adik Zhou, kamu benar-benar pandai bercanda. Ini Lin Wan, Nona Lin. Dia orang penting keluarga Shu. Dia ketua keluarga Shu. Anak muda ya. Kita punya semangat muda yang hebat. Nona Lin, belakangan ini saya sudah sedikit mendengar tentangmu. Pesta butuh kerja keras. Apalagi keberuntungan. Yang dibutuhkan adalah mata tajam dan pengalaman luas. Pak Zhou, bagaimana kalau kita masuk duluan? Tidak perlu.
membuang waktu di sini. Sombong sekali dia. Biarkan Kak Lin memukau mata mereka semua. Kak Lin, Yan Henian. Orang ini benar-benar tajam menilainya. Dia terkenal di kalangan kolektor Tionghoa. Dia orangnya tinggi hati dan sombong. Kamu harus hati-hati. Ah, itu mahal sepele banget. Ci, apa sih yang dibanggakan? Wan, nanti kita bikin mereka kaget. Kongcang harta karun dimulai sekarang. Aturan tetap sama. Setiap keluarga tunjukkan 3 harta. Diperkenalkan oleh penanggung jawab masing-masing. Penilaian akhir oleh 5 juri. Untuk menentukan peringkat masing-masing. Pertama-tama, silakan keluarga Zhou untuk tampil. Hadirin sekalian. Barang pertama keluarga Zhou, peti emas perak. Berasal dari artefak gua Famin yang sama. Kerajinannya sangat indah. Kondisi penyimpanannya sangat utuh. Sangat langka di dunia. Silakan, tampilkan. Ini. Luar biasa, bagus sekali. Ya. Oke hadirin sekalian, selanjutnya, milik keluarga Zhou kami. Harta karun penutup yang paling berharga berasal dari masa prakin. Pedang perunggu motif pola kuno. Keluarga Zhou mahal. Setelah diidentifikasi oleh banyak ahli berwenang, barang ini berasal dari zaman musim semi dan gugur. Zaman negara berperang. Negara-negara bawahan pada masa itu. Benda pusaka penting milik istana. Bentuknya sangat besar dan megah. Coraknya sangat indah dan detail. Ini adalah barang langka di dunia. Bentuk wadahnya sangat rapi dan proporsional. Hiasannya terlihat sangat jelas. Warnanya bening lembut dan bercahaya. Ini memang barang bagus. Keluarga Zhou. Keren banget. Kak Lin, pedang mereka keren banget. Tenang dulu, jangan terburu-buru. Benda besar ini dekat kaki bawah. Ada sedikit napas aneh di sana. Ada bau amis sedikit. Silakan keluarga Shu tampil sekarang. Shujia pertama Han Dinasti. Tangan, saksi, giok, putih hotak. Hei, lihat nih. Gimana? Sui Jia kedua Zhou Barat. Ding perunggu persegi taotie awal. Lihat yang ini. Benda ini. Tuan Shu. 2 benda peninggalan yang dipamerkan tadi. Memang benar, barang-barang berkualitas tinggi. Tapi, dibandingkan dengan benda keluarga Zhou, benda besar zaman sebelum dinasti Qin, sedikit kalah kualitasnya. Nona Lin, apakah keluarga Shu tahun ini mau? Terpaksa kalah dari orang lain? Nona Lin, yang ketiga ini, saya mohon bantuanmu. Kotak apa itu? Barang lama ini pakai ini. Bisa tidak ya? 2 barang sebelumnya terlihat lumayan aman. Kenapa barang terakhir ini? Koleksi ketiga keluarga Shu. Ini koleksi terakhir keluarga Shu di ajang ini. Pedang perunggu. Kualitasnya terlalu buruk ya? Ini seperti awal zaman negara berperang, tapi karatnya sudah separah ini. Tidak ada ornamen, tidak ada prestasi. Ini bisa jadi barang penutup utama. Keluarga Shu menyerah, ya? Tuan Shu, kamu tidak punya barang bagus? Cukup beritahu saya, adikmu ini. Keluarga Zhou saya bisa meminjamkan 1 barang untukmu. Jangan pakai barang jelek buat isian. Ini merusak nama pertemuan harta karun. Nona Lin, pedang perunggu ini istimewa? Bagaimana jadi barang andalan Shu? Ini adalah jejak umum awal Sengoku. Pengecorannya kasar. Tidak bernama dan tidak dikenal. Harga pasar. Paling banyak. Cuma sekitar 30,50 ribu. Nona Lin, benda ini. Apakah kamu benar-benar salah menilai atau di gudang keluarga Shu? Memang tidak ada apa-apa lagi. Para juri sekalian, teman seprofesi, nilai benda antik ini, apakah kalian cuma melihat kondisi fisiknya serta ornamen dan tulisan yang tertera? Kalau tidak lihat kondisi barangnya, apa mau kita lihat kerusakannya? Dan lihat betapa usangnya. Beri aku alat analisis logam dan semangkuk air bersih. 1 batu tinta, kualitas terbaik. 1 lembar kertas Xuan. Cuma belagak misterius saja. Pertama-tama nilainya terletak pada bahannya. Ini bukan perunggu biasa. Silakan. Aku pernah lihat rasio ini. Ini ciri khas benda upacara tingkat. Mana mungkin ini? Pedang perunggu matang pasca zaman negara. Jadi, bisa dibilang ini bukan pedang praktis. Atau itu bukan pedang zaman kemudian.
Tulisan kuno terukir. Ini simbol kontrak purba. Aku belum pernah melihatnya sama sekali. Pedang ini bukan senjata, melainkan benda upacara. Ini untuk komunikasi langit bumi pada upacara penting zaman Xiaxiang, benda penanda yang mengukir perjanjian. Nilainya bukan dari penampilan atau kerajinan, melainkan pada informasi peradaban prasejarahnya. Semangat perjanjian. Pedang ini sendiri benda upacara zaman mitos loh. Benda ini benar-benar unik loh. Pedang kuno keluarga Zhou. Berani tidak untuk dibandingkan dengannya? Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Dari mana benda perjanjiannya? Ini jelas bukan hal yang asing. 3 dinasti zaman kuno, terutama dinasti Xia dan Shang, ada catatan pakai perunggu khusus untuk sumpah persekutuan. Barang asli tak pernah ditemukan. Nona Lin, bolehkah Anda menggambar simbol rune itu sekali lagi? Saya perlu mengidentifikasinya dengan teliti. Ya, itu sejenis simbol pengorbanan dalam tulang oracle. Tapi lebih kuno lagi. Ini benar-benar penemuan yang sangat penting. Nilai pedang ini sudah tidak bisa diukur dengan uang. Ia adalah serpihan peradaban. Ini kunci sejarah yang hilang. Menang. Ternyata kita yang kurang pengetahuan saja. Iya, betul. Guru Yan, kita sedang mengadakan pameran barang antik, bukan mengadu keberuntungan. Betul sekali, yang diadu adalah ketajaman pandangan dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. Ini kemampuan lihat inti, bukan cuma penampilannya, serta terhadap peradaban. Rasa hormat yang paling mendasar. Hadirin sekalian, pesta harta karun ini dinilai 5 juri di lokasi. Rekan sejawat yang hadir. Pedang perunggu perhiasan Xiaxiang milik keluarga Shu dengan nilai yang tidak bisa dibantah. Serta kelangkaannya berhasil meraih ajang tahun ini. Dari pesta harta karun, juara pertama, Nona Lin, keluarga Shu tetap juara hari ini. Kamu yang selamatkan situasi. Ayo, saya yang tua bersulang untukmu. Hem. Kakek. Ini tidak seberapa lah. Saya hari ini bisa melihat begitu banyak harta karun. Saya juga sangat senang. Kakak Lin, kamu jangan rendah hati lagi deh. Hari ini benar-benar bikin puas hati. Lihat wajah acuh orang-orang Zhou. Sangat puas. Nona Lin, maaf sebelumnya, mulai sekarang. Kamu temanku paling terhormat. Jika Wan Jingge butuh bantuan nanti, keluarga Shu pasti siap membantu. Ini bukan apa-apa kok. Kamu tenang saja. Nanti kita saling bantu ya. Ada apa? Ada masalah apa? Baru saja dapat kabar. Rodriguez dari Eropa kirim orang sini. Keluarga Rodriguez yang koleksi benda timur di luar negeri. Mereka sudah tahu tentang kita. Acara pameran harta karun kali ini, Nona Lin mengidentifikasi peralatan upacara Xiaxiang. Mereka kirim orang minta bantuan kita. Mereka mengidentifikasi benda budaya timur istimewa ini. Benda budaya timur yang sangat istimewa. Ya, menurut utusan yang datang itu. Benda-benda ini dikumpulkan keluarga Rodriguez selama 10 tahun lewat berbagai cara. Asalnya sangat rumit, melibatkan banyak wilayah di Asia. Banyak barang di antaranya. Keaslian, masa pembuatannya, dan juga asal budayanya. Bahkan ahli top mereka pun sulit memastikannya. Belakangan ini, keluarga mereka sendiri. Kita berselisih soal koleksi benda ini. Kita butuh ahli yang paham peradaban timur untuk memutuskan. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Wah, barang itu sangat sulit. Nona Li, mereka ingin kamu ikut penilaian ini. Imbalannya sangat luar biasa loh. Tapi, risikonya juga cukup kalau penilaiannya salah atau terlibat perselisihan keluarga mereka. Takutnya sangat berbahaya. Menurutku, kita bisa menemui mereka. Daftar barang-barang itu atau data barang dan semacamnya bisa tidak dikirimkan terlebih dahulu sebelumnya? Mereka sekarang sedang di ruang tamu sebelah. Mereka hanya membawa sebagian data, gambar dan data detail yang sisanya. Mereka ingin bertemu pemilik asli. Dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Baru akan menunjukkan semuanya. Harus menemui mereka, pasti harus. Risiko dan semacamnya, kita lebih berhati-hati. Seharusnya sudah cukup. Bisa berurusan dengan keluarga kolektor luar negeri. Bisa lihat lebih banyak hal. Aku cukup menantikannya. Hahaha, berani dan tegas. San, kamu pergi bersama Nona Lin. Pintar-pintar saja. Baik, Nona Lin. Sudah lama mendengar nama baik Anda. Silakan duduk. Saya Rodriguez. Zhang, utusan khusus urusan Asia. Nona Lin, waktu Anda sangat berharga. Kita langsung saja ke inti pembicaraan. Ini ada 13 benda peninggalan. Ini inti yang kita butuhkan. Mereka sangat istimewa. Kita sewa konsultan seni.
Tapi hasilnya 3 kesimpulan berbeda, bahkan menimbulkan perdebatan yang sengit. Yang lebih penting lagi, asal dari beberapa benda di antaranya mungkin masih diperdebatkan. Ini soal warisan budaya sensitif. Kita butuh hasil otoritatif yang dipercaya semua pihak sekarang. Hanya mengidentifikasi lewat foto tidak bisa sangat akurat. Jadi, saya perlu melihat benda aslinya. Barang tiba dengan aman. Sekarang disimpan di gudang aman utama kami. Jika Nona Lin setuju, kita bisa mulai bekerja besok pagi. Ini adalah perjanjian kerahasiaan dan kontrak konsultan awal. Gajinya $100,000 per hari. Kalau selesai identifikasi, ada bonus tambahan. Boleh. Saya terima pekerjaan ini. Besok pagi jam 9.30 jemput saya. Tegas sekali. Nantikan ketajaman mata Nona Li ya. Baik, saya tidak ganggu Anda lagi. Permisi dulu. Kakak dapat $10,000 sehari. Kita jadi kaya nih. $100,000 bukan yang paling penting. Yang penting itu benda peninggalan. Aku rasa ini tidak sesederhana itu. Nona Lin, silakan minta apa saja. Jinzi, ayo mulai kerja. Gimana rasanya? Banyak aroma yang bercampur. Ada yang kuno, ada yang aneh, Ada lagi. yang penyamarannya sangat sempurna. Tolong, ambil ini untuk kulihat. Catat ya. Nomor 01. Bagaimana dengan kendi ini? Bagian bawahnya ada bekas bakar kedua. Ini penuaan buatan kan? Ini seharusnya kerajinan tiruan modern sekitar 50 tahun terakhir. Tempat tiruan di Asia Tengah atau Barat. Salah satu konsultan kami pikir ini. Barang impor jalur Sutrahan. Yang lain menganggapnya dari Song. Palsu. Ini adalah barang palsu dan gaya tiruannya gaya negeri asing. Tapi tanda bakar di dasar kaleng itu berlebihan. Hehe, di depan Jinzi dan Wan Wan, semua barang palsu tidak bisa bersembunyi. Nona Lin, barang ini sangat istimewa. Kami bahkan tak berani buka itu. Ini koleksi kerajaan kuno yang sudah punah. Di atas, mungkin ada rahasia yang hilang. Jinzi, perasaanku sangat campuran. Ada aura roh yang sangat kuno. Tapi sepertinya sudah terkunci. Masih ada beberapa lapisan napas berbeda. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ini bukan lukisan atau tulisan, melainkan disembunyikan di lapisan tersembunyi. Ada sebuah lukisan, auranya sangat kuno, sangat istimewa. Wan Wan, buka itu. Hati-hati. Ini, meskipun sudah kuno, tapi sepertinya Lapis belakang bingkai ganda. Bukan. Ini gambar di dalam gambar. Dan sengaja menyembunyikan benda penting di lapisan bawah. Tuan Zhang, gulungan ini sepertinya menyimpan rahasia besar. Tolong siapkan alat pemisah kertas ya. cepat pergi. Ini adalah sebuah peta. Inilah dia. Inilah aura ini. Kuno dan misterius. Juga membawa kesan wibawa seorang raja. Wan Wan. Arah yang ditunjukkan peta ini pasti ada harta karun luar biasa. Teknik pembuatan gambar ini dibandingkan dengan lukisan ini kuno. Setidaknya 700 tahun. Dan lihatlah kain sutra ini ya. Serta tintanya. Semua ini bukan barang biasa. Tulisan di atasnya. Ini tulisan Juan, tapi bukan. Sebagian Ini tulisan kuno yang punah. Dan tanda di bagian tengah ini. Ikuti saja cara menggambar gambar-gambar ini. Yang tersembunyi di dalam peta ini sama sekali bukan harta karun biasa. Mungkin adalah situs peradaban kuno tertentu. Atau mungkin harta karun rahasia kaisar. Ya Tuhan, ternyata ini peta harta karun. Nona Lin, bisakah kamu tebak arahnya? Dan termasuk peradaban mana? Berdasarkan data yang kita miliki sekarang, masih belum bisa dipastikan. Aku butuh banyak peta sejarah
untuk memeriksa bukti-bukti yang ada. Baru bisa mengetahui arah mana yang sebenarnya dituju. Namun yang bisa diketahui sekarang adalah nilai peta ini jauh melampaui nilai semua benda peninggalan kali ini. Ini harta tak ternilai di sini. Harus segera melaporkan ke keluarga. Nona Lin, bayaran Anda akan digandakan. Tidak, 3 kali lipat. Nona Lin, terima kasih banyak. Ayo kita temukan harta sejati. Wan, ayo cari harta bareng. Cari saja mengikuti peta. Pasti dapat temukan harta besar. Kakak Lin, tempat ini terlalu terpencil. Tanda di peta ini, gimana cara bacanya? Tidak ada situs peradaban kuno. Tuan Muda San, tempat tak mencolok. Semakin besar kemungkinan menyimpan rahasia. Berdasarkan data topografi dan bintang Nona Lin, pintu masuknya seharusnya ada di sini. Wan, sudah dekat. Meskipun terkubur dalam batu. Tapi Jinzi sekarang sangat hebat. Bisa merasakannya di balik batu. Di sana. Nona Lin, situasinya sangat berbahaya. Biarkan kami turun dulu untuk memeriksanya. Tidak perlu. Ada beberapa hal. Hanya bisa saya kenali sendiri. Jinzi, takut? Tidak takut. Ada Wan di sini. Lagi pula, harta karunnya ada di bawah. Jinzi akan melindungi Wan mencari harta karun itu. Pintu ini beratnya setidaknya puluhan ton. Dan seharusnya dikunci rapat dari dalam. Lihat ukiran kepala hewan ini. Mungkin terhubung kuno mekanisme rahasia. Tidak bisa didorong paksa. Harus menemukan cara untuk membukanya. Mata dan gigi patung ini mirip, masih bisa digerakkan. Apakah harus ditekan dengan urutan tertentu? Tuan Muda Susan, hati-hati. Aduh, mungkin ada jebakan. Ke arah ini. Aku. Ada mekanisme rumit di balik pintu. Terbagi menjadi 8 arah penjuru. Setiap arah memiliki simbol yang berbeda. Simbol-simbol itu bahkan bisa bercahaya. Aku paham. Ini adalah kunci Bagua 5 elemen. 8 arah itu membentuk Bagua. Setiap trigram punya atributnya sendiri. Harus temukan aturan 5 elemen. Baru bisa membuka kuncinya dan masuk. Dan temukan atribut pintu ini. Bagua 5 elemen. Kak Lin, ini lebih seru, jauh lebih mistis loh. Nona Lin, Anda yakin mekanisme seperti ini sekali saja menekan urutan yang salah bisa memicu jebakan yang mematikan loh? Pintu ini adalah gen. Gen adalah gunung. Gunung termasuk elemen tanah. Tanah menghasilkan logam. Logam menghasilkan air. Air menghasilkan kayu. Kayu menghasilkan api. Api kembali menghasilkan tanah. Ini hukum siklus 5 elemen. Ikuti hukum ini. Cari logam terlebih dahulu. Setelah itu cari air, setelah air cari kayu, setelah kayu cari api, setelah api kembali cari tanah. Keren banget. Aku tidak paham simbol-simbol itu. Langkah pertama. Cari logam terlebih dahulu. Qian dan Dui keduanya adalah logam. Tapi Qian adalah terlalu kuat dan tegas. Dui adalah danau. Ini sesuai aliran logam menghasilkan air. Jadi, Ini adalah Dui. Nyala. Nyala. langkah kedua. Air. Qian adalah air. Langkah ketiga. Kayu. Sun adalah angin. Termasuk elemen kayu, Guntur adalah Zen. juga termasuk elemen kayu. Tapi Zen terlalu ganas. Shun lebih lembut. Lebih sesuai. Yang kayu menghasilkan api. Bertahap secara berurutan. Jadi di sini, pilih Sun. Ini mana buka pintu sih? Jelas-jelas ini sedang meramal saja. Tuan Muda 3, bodoh banget sih. Jelas-jelas udah dijelasin dengan sangat jelas. Langkah keempat adalah api. Li adalah api. Aduh. Semua hati-hati ya. Langkah terakhir. Gen adalah gunung. Ini unsur tanah. Posisi asli pintu. Buka! Buka! Benar-benar terbuka. Ya Tuhan. Ini beneran bisa dihitung oleh manusia? Nona Lin, kemampuanmu itu benar-benar sangat ajaib. Wan paling hebat. Pintar dan hebat banget. Cuma tadi tegang banget. Aku hampir tidak bisa napas. Oke, sekarang pintunya udah terbuka. Mungkin ini petualangan yang lebih berbahaya. Siapkan barang-barang kalian. Cepat lihat harta di dalam. Pelan-pelan dong. Pintunya memang udah terbuka. Ada banyak jebakan di dalamnya. Mana ada jebakannya? Wan, lempengan batu ini adalah jebakan. Iya, benar. Ini jebakan. Lihat, 7 lempengan per kelompok. Setiap kelompok punya aturan khusus masing-masing. Hanya dengan mengikuti aturan ini, kita baru bisa lewat dengan lancar. Kalau tidak, panah batu muncul dari dinding sekitar. Batu juga akan jatuh dari atas. Menutupi seluruh area ini. Semua orang tidak akan bisa lewat. Ya ampun. Wah, pertahanan makamnya terlalu kejam.
Nona Lin, Apakah kamu bisa mengenali formasi ini? Setelah selesai, ikut aku langkah pertama. 2 ke kiri, langkah kedua, 4 ke kanan, langkah ketiga, 6 ke kanan, langkah keempat, 7 ke kiri. Hati-hati. Selanjutnya adalah langkah terakhir. Berhasil kan? ya Tuhan. Ini lebih seru dari jalan tali. Semua jebakan sudah berhasil kita lewati. Nona Lin, Anda menyelamatkan kami sekali lagi. Terus berjalan ke depan. Aku rasa di depan masih ada benda yang lebih besar. Kita kaya raya nih. Banyak sekali harta emas dan perak. Ini gudang harta rahasia dinasti kuno ya. Wah, banyak lagi yang berkilau keemasan. Wah, kita dapat harta karun besar. Aku mau guling di emas itu. Jangan terburu-buru. Lihat situasinya dulu. Ternyata tidak bisa ditembus sama sekali. Kotak ini, tapi auranya. Benda di dalamnya pasti tidak biasa. Harta ini hanya hiasan belaka. Benda yang benar-benar berharga ada di... Dalam kotak itu, di dalam kotak. Daripada emas di luar sana, jauh lebih berharga. Ada apa nih? Wan, apa ini ya? Suara dentuman keras tadi sangat menakutkan. Giok ini cantik sekali. Tidak mungkin. Kenapa benda ini ada di sini? Kakak Lin, kamu tidak apa-apa? Suara tadi itu apa? Ini sebenarnya apa sih? Ini berasal dari dinasti Qin. Giok penjaga negara. Apa itu segel kekaisaran? Segel kekaisaran penjaga negara. Yang itu. Yuxi yang hilang ribuan tahun. Hiasan naga melingkar di bagian atas. Hiasan hewan mitos Qi yang melilit. Bentuk dan desainnya. Dan kualitas giok ini adalah giok hetian terbaik. Diterima mandat dari langit. Umur panjang dan kemakmuran abadi. Urung 8 kata dari sejarah. Ya Tuhan, benar-benar itu dia. Benar-benar segel kekaisaran penjaga negara. Kita menemukan segel kekaisaran penjaga negara. Kalau hal ini tersebar, seluruh dunia pasti terkejut. Bukan cuma terkejut. Ini penemuan arkeologi terbesar abad ini. Bukan penemuan arkeologi hampir 1000 tahun. Kaya raya kita. Ini lebih berharga. Tidak, ini tak bisa diukur uang. Tolong selamatkan kami segera. San-e. Benda ini. Jangan digerakkan. Ini segel kekaisaran dinasti Qin. Itu simbol tertinggi kaisar kuno. Ini akar sejarah dan peradaban kita. Dia telah hilang selama 1000 tahun. Sekarang, akhirnya terlihat lagi. Ini adalah kehendak langit. Dia hanya bisa milik negara naga, milik tanah dan rakyat ini. Nona Lin benar. Ini adalah harta nasional. Ini harta berharga yang tak boleh disimpan pribadi. Kita harus serahkan itu ke negara ya. Tapi Kakak Lin, kali ini kita menerima tugas dari keluarga Rodriguez. Menurut kontrak, barang yang kita temukan. Di dalam kontrak hanya tertulis. Ini termasuk penilaian artefak. Tidak semua barang ditemukan harus dikembalikan. Mereka semua. Lagi pula ini segel kekaisaran. Nilainya berbeda dengan benda bersejarah lain. Ini aset penting negara kita. Bagian dari budaya bangsa. Lagi pula, jika keluarga Rodriguez adalah kolektor benda bersejarah yang sejan penggemar, dia pasti mengerti arti segel kekaisaran bagi kita. Aku jelaskan situasinya sendiri ke mereka. Jika mereka benar-benar pecinta benda bersejarah, mereka pasti akan memahami situasi ini. Jika mereka tidak memahaminya, maka kerjasama ini tidak perlu dilanjutkan pun tidak apa-apa. Ada batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Wan, benda ini hebat sekali. Tadi, raungan itu seolah-olah sedang berbicara. Dia bilang, ingin pulang. Ya, kita akan membawanya pulang. Saya mendukung keputusan Nona Lin. Saya arkeolog yang dididik negara. Melindungi artefak adalah tugasku. Tuan Muda Shusan, ini soal kepentingan bangsa. Saya harap kita semua sepakat. Oke, tidak masalah. Saya nurut kata Kakak Lin. Keluarga Shu kita kaya raya. Tapi jika segel ini bocor keluar, siapa aku? Shu San-san. Leluhurku akan memarahiku dalam mimpi. Kamu masih punya hati nurani, ya? Oke,
Profesor Chen. Kalau gitu, segel kekaisaran ini untuk sementara aku yang simpan sendiri. Setelah kembali ke tanah air, aku akan menyerahkannya kembali ke negara. San, kamu hubungi kakek Shu. Nanti saat waktunya tiba, gunakan seluruh kekuatan keluarga Shu. Usahakan soal segel kekaisaran ini ditutup rapat-rapat. Jangan sampai bocor ya. Mengerti. Aku akan melindunginya. Dijamin tidak ada yang bisa mencurinya. Baik, Yuxi aman di tangan Tuan Jin. Berita terbaru stasiun ini dikonfirmasi oleh ahli nasional yang melambangkan keabsahan dinasti Yuxi hilang 1000 tahun. Dalam perjalanan peredarannya yang berliku. Akhirnya, tokoh persahabatan internasional, keluarga kolektor terkenal, keluarga Rodriguez, memberikan petunjuk kunci dengan kerjasama pihak berwenang dan warga. Kita berhasil kembali ke tanah air. Wan, ya. Mereka tidak menyebutkanmu loh. Buat apa menyebutkan aku? Lebih baik tidak disebutkan. Xiao Jinzi. Kamu ingat ya? Beberapa kesempatan untuk mencuri perhatian. Tidak perlu mengejarnya. Justru adalah keberuntungan. Oh, tapi jelas. Segel itu kamu temukan. Jebakan rahasianya juga yang kamu pecahkan. Kamu yang yakinkan Tuan Zhang dan kakek keluarga itu. Awalnya mereka bahkan tidak mau loh. Matanya melotot sebesar lonceng tembaga. Tidak mau ya. Sudahlah. Bukankah keadaan sekarang sudah sangat bagus? Bukankah kamu sekarang sudah mendapatkan hak istimewa pasokan kacang seumur hidup? Itu juga benar. Ini paling enak. Renyah dan wangi. Paling enak banget. Apakah Nona Lin Wanwan di rumah? Pintu tidak terkunci. Masuklah. Nona Lin Wanwan. Halo. Halo. Silakan duduk. Kami dari tim gabungan nasional. Ini rekan kerjaku. Kedatangan kami kali ini ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Kami serahkan barang ini padamu. Oh, silahkan bicara. Begini. Tentang Anda dalam peristiwa kembalinya segel kekaisaran nasional, kontribusi krusial yang Anda tunjukkan, serta kontribusi yang bersifat menentukan. Setelah mempertimbangkan, kami memutuskan ini gelar kehormatan tertinggi pelindung harta karun nasional, sekaligus memberikan 1 medali kelas utama. Selain itu, setelah departemen terkait mempertimbangkan, kami juga berikan dana khusus sebagai bentuk apresiasi dan berkomitmen pada legalitasmu nanti di proyek kegiatan koleksi dan penelitian dalam kondisi yang diizinkan dan perlu. Kami berikan kemudahan dan dukungan untukmu. Terima kasih banyak kepada negara. Saya juga tidak melakukan apa-apa. Saya hanya cuma lakukan hal biasa warga Tiongkok. Nona Lin terlalu sopan. Ini memang layak Anda dapatkan. Baik, saya tidak ganggu kamu lagi. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Hati-hati di jalan ya. Kakak Lin, kamu hebat banget sih. Hei, gadis kecil, hebat sekali. Kamu bikin profesi kita terhormat banget. Lihat, penjaga harta nasional sangat bagus. Ini, Wan. Ternyata aku tidak salah menilaimu. Keteguhan hati ini. Jasa sebesar ini. Terjamin banget tidak ada masalah. Tuan pemilik toko Lin, kamu buat hal besar tanpa bicara. Aduh, itu cuma hal kecil doang. Wan dan temannya senang banget. Lencana yang berkilauan itu cantik banget. Iya, setengah jasa ini juga milikmu. Malam ini, buka kacang mete buatmu. Katanya rasanya sangat renyah banget. Asyik. Wan, paling baik deh. Hari ini ada hal baik besar. Pasti harus bakar 1 ikat petasan. Iya, oke. Ini anggur merah favoritku. Hari ini kita mabuk bareng. Tidak pulang sebelum mabuk. Ini udah cukup bagus.